dari teman-teman sudah pada kenal nih saya ya. Saya Sunaira dari SB 17 ya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, teman-teman. Background saya adalah penjual bubur dan saya adalah pegawai salon Jayanata ya. Nah, teman-teman, saya di sini cerita lebih singkatnya aja ya, karena mungkin teman-teman sudah pada tahu ini latar belakang saya. Banyak yang tahu nggak ini? Sudah tahu nggak teman-teman di SB 8 ini? Dapat dong beri saya ini info chat mungkin. Banyak yang sudah tahu kan? 75% belum tahu, Bu Snairo. Serius? Diulang sekilas tidak apa-apa, Bu Snairo. Mengesankan sekali. Oke, teman-teman. Ya, jadi gini teman-teman, saya awalnya join di Prudential itu direkrut oleh leader saya tahun 2010 ya. Saya nggak mau teman-teman, saya nggak mau karena waktu itu saya berpikir join di Prudential itu seperti kayak apa ya, kayak marketing gitu loh, marketingnya asuransi, pokoknya marketing nawarin barang gitu. Jadi waktu itu gue nggak banget, pokoknya segala sesuatu yang disuruh memarketkan barang itu dulu enggak banget gitu loh. Jadi waktu itu saya ditawarin, saya nggak mau, saya menolak teman-teman ya. Nah, terus di situ di tahun 2012, nah tepatnya di tahun 2012, adik saya kena kanker, ya, adik saya kena kanker usia 23 tahun. Di situ dia sesak nafas 1 hari waktu itu, terus kita bawa ke rumah sakit RKZ dan nggak seberapa lama, akhirnya sekitar 5-7 hari kemudian ditegakkan kena kanker. Ya, jadi di situ kena kanker tulang, teman-teman. Di situ rasanya kayak saya disambar petir ya. Nggak pernah ada record di keluarga saya itu kena sakit, tapi bagi saya ini suatu dibilang bencana ya waktu itu ya. Karena jujur teman-teman, saya adalah keluarga yang sangat-sangat ekonomis ya. Papa saya adalah tukang rombeng, mama saya itu adalah penjahit, terus kemudian kami tinggal di sebuah kampung ya yang saat itu kecil sekali ya. Nah, dari situ saya merasa dari mana ini duit gitu loh teman-teman ya. Saya kerja keras, saya tipe orang pekerja keras. Saya kelas 3 SD itu sudah jualan bubur teman-teman sampai kelas SMA ya waktu itu, sampai SMA lah, finish SMA. Tapi ketika dari SMP ke SMA, saya sempat nggak disekolahkan lagi sama orang tua saya, karena waktu itu orang tua saya bilang nggak ada duit, intinya gantian adiknya, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi saya merasa waktu itu, wah kalau saya nggak sekolah lagi nih, kalau nggak sekolah lagi, sedangkan dulu itu saya masih ingat kalau orang itu lulus SMA itu baru bisa kerja enak. Kalau masih lulus SMP itu kayaknya masih minim banget ya. Jadi waktu itu saya berpikir saya harus sekolah sampai SMA, teman-teman. Nah, akhirnya saya menjadi pembantu ya, saya menjadi pembantu rumah tangga. Waktu itu ada 7 keluarga yang saya itu digaji tiap minggunya untuk ngisi bak mandinya dia, teman-teman. Jadi waktu itu dulu di kampung itu ya, kita ini mandi atau apa tuh pakai air sumur, teman-teman. Zamannya dulu di tempat kita itu nggak ada ledeng. Jadi tempatnya itu air sumur gitu, kita timba gitu ya. Saya ada 7 keluarga yang saya tawarin untuk saya isiin bak mandinya, dia mau teman-teman, terus dikasih sesuka relanya ya, itu saya kumpulin untuk bayar saya meneruskan di SMA. Puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa finish sampai SMA. Terus kemudian di situ saya mulai berpikir teman-teman, gimana caranya saya harus bisa mencari uang. Jadi otak untuk mencari uang itu benar-benar mindset dari dulu banget ya. Saya sudah pekerja keras, saya dari kecil juga bukan tipe orang yang kayak apa ya, yang masa seusia saya sih semestinya harusnya menikmati masa main atau apa, tapi waktu itu enggak banget bagi saya, teman-teman. Saya bangun jam 3 pagi ya, saya bikin bubur, terus kemudian jam 7 saya sekolah, terus jam 12 saya datang, jam 1 bikin bubur lagi, sampai jam 6 setengah 7 malam. Itu saya lakukan sampai SMA, teman-teman. Ya, jadi saya merasakan kehidupan yang menurut saya itu
nggak enak banget gitu loh. Jadi kemiskinan banget kalau menurut saya teman-teman. Ya, disitulah saya berpikir apa ya, gimana caranya saya nenek saya itu tidak lagi mengolah bubur. Jadi tidak lagi jualan bubur karena waktu itu kan saya menjadi ininya sama nenek saya ya waktu itu. Nah, saya berpikir gini teman-teman, aku cepat cari duit, aku cepat harus kerja supaya aku bisa memberhentikan nenek saya yang jualan bubur itu, otomatis gitu. Akhirnya teman-teman lulus sekolah SMA, saya kerja langsung teman-teman. Nggak pakai lama sih, lulus kira-kira kurang lebih 1 mingguan doang. Saya diajak oleh teman saya itu kerja di Pasar Atum. Saya masih ingat banget, kerja di sana, nggak pernah tahu kemana-mana teman-teman. Itu pertama kalinya saya kerja ikut orang dan pertama kalinya juga saya nggak ngerti apa-apa deh pokoknya teman-teman. Jadi saya kayak membeo gitu. Pasar Atum pun itu pertama kali kayaknya saya masuk. Nah, setelah itu dapat 2 minggu teman-teman, 2 minggu saya ada di Pasar Atum, saya baca di koran Jayanata Beauty Plaza itu membutuhkan ya? bagian kasir. Ya. Jadi waktu itu saya berpikir, wah aku ngelamar nih untuk bagian kasir ini. Nah waktu itu aku ngelamar teman-teman, pekerjaan itu di Jayanata teman-teman. Alhamdulillah diterima teman-teman. Tapi dengan tidak sebagai kasir, tapi sebagai beautician. Saya ngomong waktu itu, saya nggak punya skill sebagai beautician. Beautician itu kayak terapisnya gitu loh teman-teman. Ya, jadi bukan BA ya, yang jaga-jaga produk itu bukan. Tapi sebagai terapisnya. Saya kan nggak punya skill teman-teman. Akhirnya nggak apa-apa diajarin gitu. Wah itu bagi saya suatu mukjizat aja, Tuhan ngasih kesempatan bagi saya teman-teman. Jadi saya sudah berpikir ini ya, pemikiran saya tuh sudah dewasa terbentuk. Jadi saya merasa ini adalah campur tangan Tuhan. Ketika orang itu mau kerja keras, ketika orang itu mau proses, ketika orang itu mau banyak pelajaran ya, banyak pelajaran hidup dan dia ikhlas mau mengerjakan terus, itu saya percaya banget Tuhan akan kasih sesuatu yang kemudahan endingnya gitu loh teman-teman ya. Jadi di situ saya merasakan ini campur tangan Tuhan banget ya. Akhirnya saya diterima teman-teman, saya kerja di Jayanata kurang lebih sekitar 13 tahun lah. 13 tahun teman-teman. Disitulah saya ada market yang menurut saya lumayan. Nah, jadi marketnya di situ kan di Jayanata itu kelas middle high ya teman-teman ya. Jadi di situ saya banyak ketemu orang, di situ saya banyak ada market kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya teman-teman pas waktu leader saya tahun 2010 itu rekrut saya nggak mau kan. Terus di tahun 2012 saya menyerahkan diri ceritanya. Ceritanya saya menyerahkan diri teman-teman. Why saya di Prudential? Itu karena jujur karena posisi adik saya kena kanker. Ya, jadi kena kankernya itu bukan karena maksudnya gini, waduh saya butuh duit. Enggak teman-teman, duit bener-bener kurang, duit bener-bener nggak ada, duit bener-bener gua hutang untuk ini adik saya. Tapi gue mikirnya gini waktu itu teman-teman, gila ya, setelah 1 bulan ada di rumah sakit ya, setelah 1 bulan ada di RKZ, itu gila banget gitu loh. Dokter itu kalau setiap ngomong ya, itu dia mesti itu keluarin duit gitu loh. Itu keluarin duit gitu loh. Jadi saya merasa gini, dokter itu nggak pakai kita ini lagi ngutang kek, kita ini lagi nggak ada duit kek, nggak akan berpikir gitu teman-teman. Pokoknya lu ada duit, kalau ada duit gue kerjain, lu kalau nggak ada duit lu pulang kan gitu teman-teman. Akhirnya karena waktu itu aku sayang banget ya sama adikku itu, satu-satunya adik yang aku sekolahin sampai sarjana sastra Inggris waktu itu, sampai pernah dapat beasiswa ke Jepang. Jadi di situ saya merasa biarlah saya punya pendidikan yang yang menurut saya standarisasi, tapi gimana caranya di antara keluarga saya ada satu orang yang punya title yang keren seperti itu teman-teman. Jadi di situ saya merasa gimana caranya adik saya bisa sehat, bisa
sama kita-kita. Jadi di situ saya benar-benar hutang, benar-benar apa ya, jual emas ya, walaupun pas nggak seberapa ada sih teman-teman, mungkin cuman berapa gram atau apa, tapi gue jualin semua teman-teman ya. Sampai motor yang biasanya aku buat kerja ya, itu kita jual gitu loh teman-teman ya. Jadi disitulah saya merasakan gila ya, kalau seandainya, nah jadi di situ saya pemikirannya kan dari dulu memang udah pemikiran tuh udah pemikiran ini. Kalau seandainya aku ngomong pada seseorang dan orang itu merasa aku bantu ya, ini kayaknya yang dulu leader itu cerita sama saya direkrut apa bisnis kita ini bagus, bantu orang apa-apa. Dulu saya nggak berpikir kayak gitu kan teman. Tapi ketika adik saya kena kanker seperti itu, saya langsung berpikir, ya Tuhan, kalau misalnya ada orang yang aku bantu, ini gila banget gitu loh. Minim jangan ada kejadian seperti adikku lagi, gitu teman-teman. Jadi disitulah saya menyerahkan diri pada leader saya. Jadi posisinya saya di Prudential itu posisi adik masih hidup. Adik masih hidup teman-teman. Nah, jadi saya minta sama leader saya, oke Dan, apa aja sih yang dibutuhkan, apa yang harus aku pelajari gitu. Jujur aku masih part time, tapi apa yang mesti harus aku pelajari, aku mau ikut, aku bilang gitu teman. Jadi waktu itu aku nggak ada alasan apapun, walaupun aku part time, walaupun aku nggak pernah ada alasan untuk itu teman-teman. Jadi saya masih ingat banget ya, saya M2, M3 kayak begini nih, acara kayak gini karena COVID ya, jadi kita ada Zoom. Dulu itu saya nggak pernah terlewatkan. Padahal saya orang yang masih kerja, tapi saya nggak pernah lewatkan teman-teman. Ya, di situ terus kemudian AAJI semua selesai, semua pokoknya udah beres semua, tinggal lakukan gitu kan. Terus leader kasih tahu saya caranya gini, terus marketnya ini, seperti itu teman-teman. Langsung teman-teman aku praktekin teman-teman ya. Jadi waktu aku praktek jadi agent itu pertama kali, aku masih ingat banget, namanya orang agent pertama kali, yang pertama adalah takut. Terus yang kedua nggak bisa ngomong, bener nggak? Itu kan sudah wajar, ya kan? Pasti nih agent pertama pasti ngomongnya kayak gitu. Takut, nggak bisa ngomong, minder, terus macam-macam ya, takut gagal, takut sukses, ya, seperti itulah. Ternyata semua sama. Itu adalah awal sejuta umat orang kalau meraih sukses, ya. Tapi pertanyaannya, gini loh, orang itu kalau mau sukses, ya, hanya pingin tahu caranya aja, terus kepingin tahu, dan jangan menyerah, dan kerja keras. Itu nanti akan menemukan ending. Tuhan itu tidak tidur, teman-teman, ya. Ketika melihat kerja keras kita, ketika melihat kemauan kita yang terlalu besar daripada ujian ya, daripada cobaan itu nanti saya percaya itu nanti pasti akan ada ending. Jadi waktu saya pertama kali join itu sejujur-jujurnya, kalau orang agent yang pertama kali jalanin itu mungkin ya, kalau menurut saya 1001 orang yang mampu kayak saya teman-teman. Jujur, saya bukannya sombong. Mungkin cuma 1001 orang yang mampu kayak saya. Bayangin ya, posisi adik kena kanker loh. Posisi semestinya pikiran ini stres. Posisi sebenarnya gue nggak mikirin pekerjaan lain dah. Gue mikirin pokoknya gimana caranya uang bisa masuk. Banyak pekerjaan, terus kena dilema kayak gini, terus join lagi di Prudential. Coba bayangin. Kalau agent yang sekarang ini, aduh sih ya sebentar, aku lagi ada masalah. Kan gitu biasanya. Aduh sebentar ya, aku lagi ada masalah dengan suami. Oh, aku lagi masalah dengan orang tua. Oh, aku ada lagi masalah ini. Aduh, jujur, kalau agent itu kebanyakan gitu teman-teman. Kalau saya tuh dulu gila banget loh. Saya kalau mengingat itu, kok kuat ya saya? Jujur, kok kuat saya itu? Di tengah-tengah adik kena kanker, di tengah-tengah keuangan yang harus terus aku cari, saya join baru di Prudential, terus kemudian belum lagi pekerjaan yang di Jayanata, itu kanker tulang. Itu bagi saya, gila banget gitu loh. Karena saya berpikir gini teman-teman, ya, ini boleh ditiru teman-teman, boleh enggak. Tapi percaya sama saya sudah buktikan.
Jadi waktu ada kejadian begitu banyak menimpa di otak saya berpikir gini, ya Tuhan, Kau berikan aku kejadian yang mungkin orang itu diuji, yang mungkin orang itu. Tapi please Tuhan, aku akan angkat satu kemenangan. Ngerti ya? Jadi buluku bisa merinding loh. Jadi aku akan angkat satu kemenangan. Jadi dalam arti gini, aku nggak mau diuji dengan Tuhan dengan segala sesuatu orang tua lah, yang semuanya lah. Aku nggak mau terlewati, hanya terlewati, ya wis, aku nggak mau seperti itu. Aku harus ada sesuatu ekstra, aku harus ada sesuatu kekuatan yang besar untuk bisa menjadikan satu aja kemenangan bagi saya. Apa kemenangan itu, teman-teman? Kemenangan itu gini, teman-teman. Ini Prudential ya, waktu aku join pertama kali di Prudential, jujur saya nggak ngerti, teman-teman. Komisi 30% itu kayak apa, APA kayak apa, APA ini, saya nggak ngerti, teman-teman. Cuma di dalam hati ada satu kata leader yang sangat-sangat menampar saya waktu itu, simple. Orang kerja di Alfamart itu income-nya 50 juta dalam waktu 1 tahun. Udah itu aku yang kena. Karena aku orang yang gaptek. Karena aku orang yang nggak berpikir ini gitu loh. Saya berpikir cuma itu aja. Orang kerja di Alfamart gitu loh. Dalam 1 tahun income-nya 50 juta. Apa bedanya dengan gua? Sama-sama memulai, sama-sama nggak ngerti apa-apa. Ini pasti ada sesuatu yang ada over, ada ekstra tenaga yang dia harus bagaimana gitu. Itu yang aku pelajari, teman-teman. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah ya teman-teman ya. Kalau saya merasa nggak percaya, ya nggak percaya, teman-teman. Jadi posisi adik kena kanker itu ya, saya tiap hari itu prospek bisa sampai 8 orang. Tiap hari, teman-teman ya. Minim 5 orang. Dan itu saya lakukan sampai jam 1 malam. Bayangin, seorang cewek loh. Ya, seorang cewek saya melakukan sampai jam 1 malam, di tengah-tengah uang nggak ada, di tengah-tengah adik kena kanker. Adik kanker sudah menyerang ya. Jadi kankernya itu kan awalnya kanker tulang iga, terus akhirnya menyebarnya tuh ke tulang ekor yang mengakibatkan dia lumpuh, teman-teman. Bayangin, saya datang ke rumah itu melihat posisi adik lumpuh, ya toh, posisi adik lumpuh itu 1,5 tahun, teman-teman. Di situ saya merasakan nggak mau gitu loh. Aku nggak mau terlewati dengan sesuatu yang begini terus. Harus ada satu kemenangan. Makanya saya prospek sampai tengah malam, saya nggak peduli. Saya sudah terbiasa ya, dari agent itu saya sudah terbiasa dengan apa artinya konsisten. Kalau saya itu prospek tiap hari 5, ya saya lakukan 5 terus, teman-teman. 5, 8 terus itu. Akhirnya teman-teman, saya closing itu ke orang yang 193. Jadi 192 itu orang menolak saya semua. Ya, jadi orang ini closing sama saya, itu 100 orang ke 193, dan itu pun closing cuma 350. Bayangin, teman-teman. Itu ya kalau agent baru jujur nggak mungkin kuat. Mungkin ditolak 10 orang kek, 20 orang, 30 orang sudah bilang, aduh susah ya bisnis ini ya, susah lah, atau apa. Waktu itu saya nggak berpikir gitu, teman. Waktu itu saya cuma berpikir, tuh gila itu orang Alfamart itu setahun bisa 50 jeti. Gila itu. Cuma itu aja yang ada di harapan. Itu yang membuat saya menjadi anchor. Anchor itu sesuatu kata yang menurut saya, gue pasti bisa kayak dia. Jadi saya nggak boleh memperbesar alasan daripada keinginan saya. Ya, keinginan saya harus lebih besar daripada yang lainnya itu bagi saya ya. Jadi saya juga seorang ibu rumah tangga, saya punya anak, saya juga punya anak kecil yang saya tinggalin. Jadi bagi saya nggak ada alasan seperti itu, teman-teman. Jadi disitulah saya merasakan sesuatu amazing ketika 193 orang itu closing. Di situ saya merasakan gini,
Ya Tuhan, akhirnya aku mendapatkan closingan 193. Dan lucunya ya, saya waktu itu tidak pernah menyesal, tidak pernah apa ya. Jadi kayak gini, aku malah terima kasih kepada orang 192 orang itu yang bikin mulut gue itu jadi coteng, tahu nggak sih? Yang menjadikan mulut gue ini jadi enteng gitu loh. Cara ngomong, cara menghadapi nasabah, model kayak begini, kayak begitu, kayak begono, kayak begini. Itu rasanya gue gampang menghadapinya gara-gara 192 orang yang telah menolak saya, teman-teman. Ya, jadi justru saya mau cari banyak orang untuk menjadi role model saya yang menolak saya, karena saya selalu berpikir positif. Tuhan mengirimkan 192 orang untuk saya hebat. Tuhan mengirimkan 192 orang menolak saya untuk saya tidak minder. Tuhan mengirimkan 192 orang untuk saya supaya saya bisa jauh lebih baik. Supaya saya bisa masuk ke bigger, supaya saya bisa masuk ke orang-orang yang lifestyle-nya tinggi atau apa. Itu aku positif banget sama Tuhan, teman-teman. Jadi aku nggak pernah berpikir, aduh susahnya, ya apa ini caranya, aduh kok nggak bisa-bisa. Jujur teman-teman, saya mulai dari agent itu kalau prospek tidak pernah flat. Jadi saya nggak pernah prospek itu ke orang itu dengan cara yang sama, itu nggak pernah. Dan saya nggak pernah ditemani leader. Saya nggak pernah ditemani. Satu kali pun tidak pernah ditemani oleh leader. Jadi saya benar-benar, oh kalau orang kayak begini ini, berarti aku coba deh pakai cara yang begini, aku coba deh pakai cara yang begini, aku coba deh pakai cara yang begini. Dan saya merasa 192 orang itu merupakan gratis model bagi saya. Ya, kita nggak usah cari-cari orang di mana gitu loh. Ya, teman-teman. Nah, dari situ teman-teman akhirnya saya closing, terus saya berpikir gini, oke, closing udah 350. Gimana ya caranya saya bisa closing 400.000? Naik kan teman-teman. Dapat teman-teman. Begitu udah dapat, gimana ya caranya naik 500? Saya bisa closing orang 500. Terus kemudian naik lagi teman-teman 600, 750, 1 juta. Itu bagian suatu challenge. Jadi teman-teman ini ya harus sering-sering men-challenge diri sendiri. Artinya men-challenge sendiri-sendiri itu lu harus ukur dirimu itu mampu. Bukan lu ukur dirimu tidak mampu. Kita nih harus ukur bahwa diriku mampu. Ya, itu men-challenge teman-teman. Jadi waktu itu saya berikan 750, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu pernah loh teman-teman. One case 5 juta itu pernah. Sampai akhirnya aku mendapatkan itu yang paling besar 25 juta per bulan. Ya, itu posisi waktu agent itu benar-benar bagiku itu sesuatu puncak agent ya. Puncak agent yang aku bisa mendapatkan premi segitu sampai menjadi top agent of the region, ya. Nah, top agent the region. Jadi itu waktu itu mencapai top-topnya se-Jawa Timur, seperti itu. Itu aku menangis, teman-teman. Itu aku menangis, teman-teman. Jadi kalau dibilang susah, susah. Tapi saya nggak merasakan susahnya ya, teman-teman ya. Saya merasakan karena yang menolak saya tuh saya anggap role model masalahnya. Jadi saya nggak merasakan kegagalan, ngerti nggak sih? Saya nggak merasakan kegagalan. Saya merasakan orang yang menolak saya itu bagi saya itu role model. Role model saya yang dia bikin mulut saya pinter. Role model saya yang bisa bikin saya kreatif. Role model saya yang bikin saya, oh, kayaknya harus begini nih. Nah, karena saya berpikir positif, teman-teman. Ya, jadi dari situ saya pecah seperti itu ya. Akhirnya saya dapat waktu itu dapat startup ya. Saya masih ingat startup Barcelona. Tapi karena di detik terakhir ada sekitar 60 juta API itu dia issued-nya di Januari. Gara-gara medical kencingnya itu not good gitu loh teman-teman. Akhirnya sama Prudential dimintain lagi, tapi karena posisi di Desember itu banyak orang yang berlibur ya, dia posisi nasabah ini di luar negeri sehingga waktu itu isunya sekitar tanggal 15 Januari teman-teman. Nah,
Jadi APA Star Club sudah saya tempuh walaupun saya tidak dapat ke Star Club-nya. Jadi akhirnya saya dapat ke Rocky Club waktu itu ke Rocky Club Kuala Lumpur ya. Di situ juga saya beli mobil. Jadi saya 8 bulan join di Prudential itu beli mobil. Di situ saya merasakan apa yang saya anchor kata-katanya leader itu benar-benar terjadi loh. Benar-benar terjadi ketika kata-kata itu benar-benar menjadi goalnya kita, itu benar-benar terjadi, teman-teman. Saya menyampingkan alasan, saya menyampingkan kejadian adik kena kanker, saya menyampingkan semuanya. Tapi Tuhan memberikan hal yang luar biasa dari omset saya itu, teman-teman, saya bisa sedikit-sedikit membayar hutang adik saya kena kanker, sampai saya bisa beli mobil baru ya, itu di detik adik saya masih hidup. Saya masih ingat banget, teman-teman, adik saya itu sampai bilang, congratulations, Cie, congratulations, aku bangga sama kamu, dia bilang gitu. Dia ngomong kayak gitu tuh karena badannya stroke ya, aku bangga sama kamu orang yang luar biasa, dia bilang, pantaslah kamu mendapatkan sesuatu itu yang lebih. Adik saya itu sampai tahu kalau saya itu orangnya kayak gitu. Kamu pantas mendapatkan hal yang lebih karena kamu orang yang tidak pantang menyerah, seperti itu ya. Terus jadi waktu adik saya anfal itu waktu ini saya langsung bawa ke mobil ya. Itu saya masih ingat banget, mobilnya tuh masih usia 3 hari kayaknya, teman-teman. Usia 3 hari, jadi plastiknya mobil itu masih glass ya, masih ada di dalam. Itu saya masih ingat adik saya ada di dalam mobil itu sambil bawa oksigen. Kan kita kalau ke rumah sakit itu, hospital tuh, kita mesti bawa oksigen yang tabungnya segini tuh, teman-teman. Yang tabungnya segini itu kita per 2 jam pasti beli di apotek. Per 2 jam. Kita mesti beli oksigen itu. Karena kankernya ini akhirnya menyerang paru-paru yang akhirnya sesak nafas, teman-teman. Jadi aku masih ingat waktu itu terakhir angpal itu, adik saya tuh pegang mobil itu sambil, hebat, kamu, dia bilang gitu, hebat sih, minim aku bisa tahu mobil ini, dia bilang gitu. Aduh. Sorry ya. Ya, jadi di situ saya merasakan kayak nampar juga. Aku bisa membuktikan ke keluarga, aku bisa membuktikan orang-orang yang menghina saya, aku bisa membuktikan sekalipun pada dunia bahwa ketika kita itu ada sesuatu kejadian apapun, kalau di dalam hati kita ada sesuatu yang harus menang, ada sesuatu yang harus dimenangkan, kita pasti bisa, teman-teman. Ya, jadi di situlah saya merasakan step by step-nya sampai adik saya meninggal. Jadi ceritanya di Sandapan saya itu kan saya mau berangkat ke Kuala Lumpur waktu itu Rocky Club. Jadi pas di saat itu adik saya kritis banget. Jadi ibaratnya nggak bisa ditinggal lah, teman-teman. Kalau misalnya ditinggal, mungkin pas saya berangkat posisi di luar negeri, aku nggak akan melihat dia yang terakhir, seperti itu, teman-teman. Akhirnya saya memutuskan, padahal saya sudah tuker uang mata ringgit kalau nggak salah, saya masih ingat. Terus kemudian saya sudah siap koper, dan itu pertama kalinya saya keluar negeri ya, teman-temannya. Pertama kalinya saya keluar negeri, teman-teman. Nah, jadi bagi saya itu luar biasa ya, amazing. Saya tidak bisa berangkat gara-gara adik saya itu. Nah, akhirnya disitulah setelah adik saya meninggal, saya ingat pesan adik saya itu lucu, dia ngomong gini, "Cieh, aku titip kakak." Dia bilang, jadi di bawah saya tuh ada adik laki 2, teman-teman. Jadi aku anak pertama, terus cowok, cewek. Jadi yang meninggal ini yang cewek ini yang paling terakhir.
Nah, di situ adik saya bilang, aku titip foto, maksudnya kakaknya itu minta tolong gitu loh, karena dia tahu aku aku power di keluarga. Jadi tolong dibantu. Kadang-kadang ada orang itu kan begini teman-teman, dia sukses ya, tapi saudaranya atau apanya dia nggak peduli. Nah, adik saya ini tahu banget aku ini orang tipenya kayak apa. Jadi dia ngomong titip kakak-kakaknya gitu teman-teman, karena ya memang kita ini dari orang yang nggak punya banget ya. Jadi itu yang membuat saya harus dalam satu keluarga harus ada satu orang yang sukses ya. Dan itu benar-benar aku rasakan di Prudential ini terlalu cepat sekali teman-teman. Saya merasakan hari ini saya sudah beli rumah 2 unit untuk adik saya, itu dari Prudential teman-teman. 2 unit ya, walaupun bagi saya itu nggak besar, tapi adik saya yang laki ini nggak punya rumah, jadi kayak kontrak, kayak kos gitu-gitu ya. Jadi saya berhasil beli 2 unit rumah itu untuk adik saya, ini udah dibangun teman-teman. Itu juga dari Prudential ya. Jadi Prudential ini sangat-sangat luar biasa lah menyampaikan apa yang yang kita ingini teman-teman. Nah, anyway itu cerita tentang proses saya dari agent. Nah, terus beralih dong, kita ini kan jangan menjadi agent melulu kan gitu teman-teman. Jadi di situ saya mulai belajar gimana caranya menjadi unit manager kan waktu itu ya, menjadi unit manager. Akhirnya capai teman-teman, saya mencapai unit manager. Terus kemudian gimana caranya bisa mencapai SUM ya waktu itu, senior unit manager. Saya capai teman-teman, itu saya capai dalam waktu 1 tahun. Dari UM ke SUM itu saya capai dalam 1 tahun teman-teman ya. Jadi di situ saya merasakan proses-proses itu sudah saya alami. Karena bagi saya gini sih teman-teman, kita ini harus bisa membuat pelajaran apa yang kita dapatkan, bukan panjangnya waktu yang kita lalui, tapi dari semua proses itu apa yang kita dapatkan. Gak mungkin kita ini diproses oleh Tuhan dengan segala kejadian, dengan segala prosesnya. Kita nggak mendapatkan apa-apa itu nggak mungkin. Ini yang terkadang manusia itu tidak sadar dalam hal itu. Ya, dia itu ditolak orang segitu banyaknya. Kadang-kadang manusia mikirnya, ih Saurone ya, jadi agent, ih gini, ih gitu. Heran, saya berpikir gini, kenapa kamu nggak berpikir itu positif? Kenapa kamu nggak berpikir pasti dalam suatu proses tuh ada hal yang didapat gitu. Tadi saya bilang 192 orang, itu saya malah bilang, thanks God, terima kasih. Menurut aku kok model gratis. Menurut aku kamu yang telah yang bisa membuat mulutku lincah, edukasi orang, aku tidak gentar, aku tidak minder, aku sudah tidak apa-apa, sudah tidak membuat hal-hal yang konyol lagi dari 192 orang ini. Jadi bagi saya itu sesuatu hal yang kalau orang kita berpikir positif itu kita harus belajar gitu teman. Jadi di sini saya mau sharing sebentar ya. Oke teman-teman, sorry. Oke teman-teman, di sini saya mau sharing teman-teman, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita ini sudah kurang 5 bulan lagi ya, kita menuju prestasi. Jadi di dalam 1 tahun di sini saya tidak menggurui teman-teman, apapun itu adalah leader Anda yang paling the best, leader Anda yang paling luar biasa. Di sini mungkin saya hanya sharing dari segala pelajaran yang sudah saya dapat. Saya melakukan suatu pola, saya melakukan suatu konsep yang menurut saya ganti konsep terus, akhirnya kok ada sesuatu yang menurut saya menghasilkan gitu teman-teman ya. Jadi kita kalau pertama kali join nih teman-teman, apalagi di mana ini agent banyak nggak di sini?
Agent ada kan, teman-teman? Banyak ya? Oke, teman-teman. Oh, banyak yang baru ya? Oke, oke. Oke, teman-teman. Ya, jadi saya cuman kasih tahu tips teman-teman. Tips ini adalah sederhana bagi teman-teman. Kalau Anda mau merubah itu semua, percaya sama saya di titik akhir di Desember Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Ya, yang pertama adalah kita harus berpikir positif, teman-teman. Yang tadi sudah saya pernah sharing. Berpikirlah positif terhadap bisnis ini. Kalau Anda itu punya keinginan atau goal yang tinggi, teman-teman, Anda harus melupakan alasan, Anda harus melupakan apa yang bisa bikin gagal, ya, apa yang bisa bikin harus Anda lupakan, teman-teman. Jadi berpikirlah, ketika kita prospek, kita tuh harus berpikir tangan kita ke atas. Jadi peribahasa mengatakan, mending tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Mending kita memberi daripada kita mengemis. So, agent, kalau kita mau prospek, Anda harus pakai kata-kata ini ya. Jadi teman-teman nggak perlu minder, nggak perlu down, nggak perlu baper. Because karena Anda adalah orang yang memberi tangan ke atas. Anda memberi info, Anda memberi konsep, Anda memberi apapun hal yang baik untuk orang-orang di luar sana. Baik itu rekrut, baik itu edukasi orang. Itu memberikan hal yang baik. So, Anda bukan pengemis. Ya, kalau Anda ditolak orang, Anda diinikan orang, ya biarin. Ya wes toh. Bener nggak? Ya wes toh. Anda nggak ngemis loh, teman-teman. Anda nggak ngemis untuk supaya kamu closing. No. Kalau Anda mengemis supaya mereka itu closing, supaya mereka itu mau, percaya sama saya, Anda nggak akan lama di bisnis ini. Tapi kalau itu dibuang, Anda merasa, gue ini, aku di bisnis ini luar biasa. Aku adalah orang yang tangan ke atas, aku bukan tangan ke bawah. Disitulah percaya diri timbul. Disitulah Anda menghargai diri Anda. Anda membuat sesuatu yang, ya apa cara nih aku bisa memberi banyak orang. Baik itu memberi edukasi tentang bisnis ini loh, bagus. Baik itu memberi, ini loh konsep bagus, konsep ini A, konsep itu, konsep ini. Nah, seperti itu, teman-teman. So, berpikirlah positif. Apalagi yang berpikir positif, teman-teman, ya itu tadi seperti saya ya. Jika ada orang yang menolak Anda, itu adalah orang yang sebenarnya sama Tuhan itu dikasihi sesuatu hal model atau ilmu kepada kita ya. Kita selalu positif, teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah berani gagal, teman-teman. Ya, berani gagal. Jadi agent itu jangan hanya kepingin hasilnya tok. Ya apa yo caranya closing? Ya apa yo caranya ini? Tahu, itu tahu, memang semua harapannya kita gitu loh. Tapi jangan kita itu fokus kepada closing sehingga kita tidak fokus pada proses, sehingga kita ketemu dengan proses, kita bikin proses itu, ih gila kayaknya nggak passion gua. Nah tuh, iya kan? Giliran dikasih proses sama Tuhan untuk Anda dihebatkan, prosesmu kamu anggap bukan passion. Teman-teman, passion itu bisa dibentuk, teman-teman. Ya, passion itu bisa dibentuk. Gimana Anda bisa menemukan passion Anda jika Anda tidak lakukan tiap hari? Gimana Anda menemukan passion Anda jika Anda tidak mau merasakan, jika Anda tidak mau mendekat, jika Anda tidak, gimana Anda bisa menemukan passion Anda? Semualah. Semua kalau Anda yang kerjakan, Anda tidak dekati, Anda tidak sayangi, Anda tidak ingin tahu, gimana Anda bisa menemukan passion? Saya bicara bukan tentang asuransi aja. Kalau Anda bicara passion, gimana? Passion itu timbul karena kita melakukan terus, karena kita merasakan prosesnya. Oh kayak gini ya, oh semakin lama dilakukan, oh akhirnya ketemu gini ya, oh gini ya, lama-lama jadi passion. Karena passion itu bisa dibentuk, teman-teman. Ya, yang menjadi masalah orang nggak mau gagal, maunya kepingin closing, maunya kepingin closing, maunya kepingin closing. Tapi giliran Tuhan kasih roh model supaya menolak, nih ingat, supaya menolak, bukan supaya closing, bro. Supaya menolak. Tujuannya apa nolak? Tujuan Anda pintar, kata Tuhan. Bukan tujuan supaya apa. Karena kalau Anda pas di titik Anda sudah lihai, Anda sudah mahir ya, saya kasih tahu teman-teman. Nasabah di depan kita tuh ngomong apa itu bisa, wah, bisa langsung, oh gitu ya. Anda nggak perlu prospek butuh 10 jam, 2 jam, 8 jam, 3 jam. Hanya 5 menit aja Anda bisa closing.
Itu yang saya maksud, aku lalui dengan berani gagal gitu loh. Jangan Anda berani sukses tapi Anda tidak mau berani gagal ya. Itu yang kedua teman-teman. Terus kemudian yang ketiga adalah fokus ya. Fokus ini benar-benar aku rasakan teman-teman. Waktu adik saya kena kanker, teman-teman kan saya ceritain gimana caranya saya mendapatkan kemenangan. Artinya saya mendapatkan kemenangan, artinya ada satu sisi suatu pekerjaan yang menurut saya ini harus ada yang menghasilkan. Jangan ini dikerjain, ini dikerjain, ini dikerjain, ini dikerjain, semua setengah-setengah. Kalau setengah-setengah memang tidak ada hasil. Tapi kalau hari ini saya kerja di Jayanata, aku kerja. Tapi bagi saya, apa yang tak prioritaskan? Apa yang menjadi aku harus menang? Itu harus ada, teman-teman. Jadi otomatis kalau aku ada yang harus menang, aku harus kasih effort yang besar dong. Benar nggak sih? Harus kan? Nah, jadi di situ saya sudah mulai belajar fokus. Fokus ketika leader ngomong kayak gini. Fokus leader ngomong suruh M2MT. Fokus suruh belajar A, B, C, D. Fokus ada seminar kayak gini. Semuanya itu saya fokus, teman-teman. Saya fokus, teman-teman. Nah, jadi fokus itu benar-benar suatu kebiasaan ya. Kebiasaan. Karena kalau orang nggak melakukan kebiasaan itu pasti nggak fokus. Jujur, ya kan? Jadi fokus itu adalah menurut saya bagian terkecil dari kepingan-kepingan kebiasaan. Jadi kebiasaan Anda itu apa? Ya, ada jelas goalnya, itu adalah fokus. Tapi kalau Anda melakukan kebiasaan-kebiasaan tapi tidak ada jelas goalnya, itu bukan fokus. Ya, nggak jelas. Syukur ngerjoy. Nggak jelas. Harus ada fokus. Jadi fokus, oh kalau orang kayak gini nih gimana ya? Oh gimana ya caranya? Nah, itu ada goal, teman-teman. Ada men-challenge diri sendiri. Itu goal. Ya. Nah, terus kemudian yang keempat adalah konsisten dan sabar. Ini yang kadang-kadang sifat manusia yang tidak sadar. Ya. Jadi konsisten itu artinya kan melakukan tiap hari, teman-teman. Melakukan tiap hari. Jangan hari ini saya ngomong kayak begini, besok Anda prospek, lusa Anda tidak, lusa lagi Anda tidak, terus besoknya lagi Anda prospek. Itu namanya tidak konsisten. Ya. Sesuatu hal yang bisa jadi itu karena konsisten. Hari ini saya mau badan bagus. Otomatis ada lu senamo tiap hari, lu ini, terus ada latihan A, ada latihan B, nanti ada ini. Aku lakukan tiap hari. Pertanyaannya, pasti aku mendapatkan sesuatu badan yang bagus. Karena apa? Karena aku lakukan tiap hari, aku melakukan tantangan. Entar modelnya senamnya kayak gini lagi, beda lagi. Ya. Nah, tapi kalau aku melakukannya hari ini senam, minggu depan enggak, ini senam, pertanyaannya, lu sampai mimpi pun nggak akan menikmati keadaan badan yang lebih bagus. So, sama seperti di Prudential, teman-teman. Kalau di Prudential ini kita prospek cuma seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, ya pertanyaannya ya bukan nggak bisa, bukan nggak jadi juga. Tapi apapun itu, orang itu sukses di Prudential karena adu rajin loh, bukan adu pintar. Hanya adu rajin, teman-teman. Ya. Jadi di situ saya merasakan suatu konsisten dan sabar. Yang menjadi pertanyaan itu kadang-kadang agent tidak sabar, teman-teman. Kepingin dan closing, nggak sabar, langsung mutaber, ya kan? Kalau nggak mutaber, mundur tanpa berita, nah itu macam-macam kan dia. Nah akhirnya dia merasakan, yang paling banyak tuh gini agent. Di Prudential itu olehnya duit suwe. Aku pernah ada agent ngomongin, olehnya duit suwi, terus mari gitu lama, dapatnya uang itu lama, terus mari gitu nggak pasti. Nah, ini ya, dapatnya uang lama, terus nggak pasti. Langsung aku bilang, kalau kamu ngomong nggak lama, ya tergantung kamu. Lah kamu kalau melakukan itu cuma sehari satu atau seminggu satu, omonganmu benar. Aku kasih stempel benar. Tapi kalau omonganmu itu tiap hari kamu lakukan, sehari kamu lakukan 10, sehari ini, kamu nanti akan kaget dengan rekeningmu.
Di Prudential ini jujur uang kaget. Barusan kita dapat, minggu depan dapat lagi. Minggu depan dapat lagi. Minggu depan dapat lagi. Itu dari apa? Dari ketekunanmu, dari konsistenmu. Masalahnya kamu kan nggak sabar. Boro-boro deh. Kamu minta apa namanya? Ini yang cepat, income yang cepat. Nah sekarang kita ini bisnis nggak pakai modal, sudah nggak pakai modal, terus minta laba itu dari mana? Terus lu nggak kerja, toko lu nggak dibuka, nah terus kamu uang itu dari mana? Sekarang kita berpikir tuh logika aja, ya kan? Sudah bisnis ini nggak ada modal, terus katamu ke uangnya itu susah dapet, ibaratnya bisnis Prudential ini toko, kamu tokomu nggak mau buka, ya kan? Nah terus dapat dari keuntungan dari mana? Logika aja. Jangan berpikir terlalu ini, yang enteng aja kita berpikirnya logika aja. Langsung dia ketampar teman-teman. Ya. Dan dia langsung dapat startup. Nah, terus kemudian yang kelima, ini adalah siap kerja keras. Ya, siap kerja keras ini teman-teman, maksudnya ya Anda harus tahu lah ya. Kerjaan apapun teman-teman. Kalau Anda itu kerja keras, pasti yang didapatkan itu jauh lebih gede daripada orang yang tidak kerja keras. Ini untuk agent loh ya. Ini untuk agent ya. Kalau leader mah nanti udah rodok lumayan gampang, semau gue kalau bahasanya bilang ya kan. Tapi kalau agent itu nggak bisa. Lu kalau mau mencapai level leader, lu harus memang banting tulang kepala taruh bawah, kaki taruh atas. Itu kalau agent saya selalu ngomong sama tim saya. Aku minta deh, please, kamu kerja keras 1 tahun aja. Tapi 1 tahun itu bisa melihat masa depanmu 5 tahun ke depan loh. Lu cepat jauh ikoye iksu loh. Ya, jadi kamu harus tahu gitu loh. Kamu hanya 1 tahun kerja keras. Nanti dari 1 tahun aja kerja keras, jangan kamu kerja keras 10 tahun, ngenakin orang lah, minterin keuntungan orang lebih gede lah, ikut pabrik, lu mau serahkan waktumu 10 tahun untuk kerja keras. Tapi kan nggak fair juga gitu loh. Kamu cuman di Prudential ini kerja keras, so aku bilang memang kerja keras, so lu kepala taruh bawah taruh kepala ibaratnya, iya toh, tapi cuma 1 tahun, 1 year, kamu nanti bisa tembus prestasi yang sangat luar biasa. Kalau aku jadi kamu ya, sama-sama, kecuali buktinya itu nggak ada. Kecuali produk kita MLM yang orangnya sukses cuma itu lagi. Itu lagi. Itu kan orang MLM gitu. Kita mah ribuan di sini. Lu mau cari income 1 miliar ada, lu cari income 400 miliar ada, ribuan bro. Pertanyaannya itu kan sudah fakta. Kalau fakta terlalu banyak, itu masalahnya cuma di kita. Kamu ambil nggak? Gitu loh. Kalau kamu nggak ambil kata Prudential, ya sudah. Memang lu sing mau sukses lu doang, mau kaya lu doang. Banyaklah orang yang mau sukses. Jadi saya itu, yang kata Tuhan, eyalah, lu tuh tak temokno di sini ya, di Prudential, kata Tuhan, supaya lu tuh gua pikir lu bisa merubah hidup lo, kata Tuhan. Gua kasih proses, lu baper. Gua kasih role model supaya nolak, lu baper. Gua kasih kayak gini, lu down. Kata Tuhan, memang kamu golongannya orang yang memang gagal. Tidak. Jadilah orang itu yang minoritas, teman-teman. Orang minoritas itu orang minoritas sukses. Jangan mayoritas. Mayoritas itu banyak adalah mayoritas orang yang gagal. Gitu loh, teman-teman. Di situ saya mulai dari agent itu benar-benar belajar banyak hal tentang ini, dan itu yang saya terapkan sama tim-tim saya ya. Di siap kerja keras. Terus kemudian komitmen, teman-teman. Komitmen itu penting, teman-teman ya. Kita sudah konsisten, kita sudah ini, tapi komitmen itu merupakan suatu goal kecil-kecil. Kalau saya ngomong sama tim saya, ayo 1 bulan gimana caranya 40 juta API, komitmen ya. Gimana caranya 40 juta API? Komitmen yuk. Nanti kalau nggak 40 juta API, yuk kita challenge diri kita sendiri, apa yang kita kasih reward jika itu tercapai, dan apa yang mengasihi sesuatu yang kita harus, waduh, gagal lagi nih komitmen gua, bukan gagal lagi goalnya loh ya, gagal lagi komitmen gua. Jadi kata-katanya harus dirubah ya. Jadi tim saya itu ya, saya kasih
saya cincang, dia punya goal, misalnya mencapai AAD 400 juta FPA, dalam bulan 10 dia harus selesai, dan apa namanya, dan sebulan kan otomatis 40 juta FPA. 40 juta FPA itu aja borongan. Borongan itu artinya bukan hanya dapat dari lu aja, dari kontribusi timmu. Sampai itunya loh teman-teman. Ini dia komitmen. Dia komitmen, kalau misalnya nggak capai, kamu bayar 200.000. Kalau kamu capai, ya sudah, thanks God. Otomatis 400 juta AAD-mu sudah kepotong. Sudah kepotong. Sudah kepotong. Sudah. Ini namanya mencari diri dan belajar komitmen. Anda tahu, 8 orang tim saya Factor itu berani untuk itu. Berani, teman-teman. Ada yang kena? Ada. Ada yang nggak kena? Ada, teman-teman. Ada yang nggak kena. Jadi disitulah saya mempelajari tim-tim saya itu gimana caranya dia. Karena ketika satu orang itu bisa luar biasa, maka otomatis itu hanya copy paste aja. Dia ketika sudah keren, nanti di bawah tim-timnya dia akan melakukan hal yang sama seperti dia. Apa yang dia lakukan awalnya seperti itu, maka dia akan copy paste kepada timnya. Cara suksesnya kayak apa itu akan copy paste sama tim-timnya. Jadi saya adalah sekarang ini misi saya, gimana caranya saya membuat tim saya itu sama seperti saya, ya, sama seperti saya. Ketika dia juga akan ngomong juga seperti itu. Oke, gimana juga saya punya tim yang sama seperti saya. Nah, kalau sama seperti saya, Anda sendiri aja tidak bisa men-challenge, Anda sendiri aja tidak konsisten, Anda sendiri aja tidak komitmen, ya otomatis copy paste Anda akan sama. Jadi saya dari sekian grup ya, tim saya tuh ada ratusan di grup itu Sunstar, tidak semuanya loh orang mau berani komitmen, nggak semuanya. And then tapi akhirnya ada 8 orang yang berani komitmen itu. Bayangin teman-teman, kalau 8 orang ini, apakah itu benar-benar AD kita kan? Aku selalu ngomongnya ini bukan AAD saya, tapi ini AD saya. Setiap tahun kita menelurkan orang yang komitmen itu nanti bisa menjadi growing. Jadi menjadi bisnis kita bisa bertumbuh. Karena sistemnya, mentalnya, semuanya itu sudah tersistem. Sudah menjadi suatu konsep. Bisnis ini konsepnya ayo kayak begini, nanti kalau gini kayak begini, nanti ada rutinitas kayak begini, itu namanya konsep sistem. Jadi kalau kita itu ada sistem, itu jauh lebih enak cara mengerjakan di bisnis ini sebenarnya. Enak teman-teman. Jadi nggak asal gitu loh teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, habis itu yang terakhir adalah pantang menyerah. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita tidak berhasil dalam tahun ini ya, dalam tahun ini namanya orang kan pasti ada gagalnya. Benar ya? Tidak berhasil, tapi saya selalu bilang sama tim-tim saya, jangan kamu melihat dari gagalnya. Tapi kamu selama setahun itu apa yang kamu dapatkan? Karena tipe orang komitmen itu pasti akan mendapatkan sesuatu banyak. Sehingga dia tidak akan mengulangi hal yang sama di tahun ke depan. Tapi saya berharap sih di ke-8 orang ini bisa menjadi apa yang diharapkan di Desember ini. Dan sudah ada 2 orang ya, cucu bisnis itu sudah AAD-nya kurang 1% doang lah. Alhamdulillah. Terus cucu bisnis ya, anak bisnis itu kurang 20% lah menuju AD. Terus kemudian anak bisnis sudah kurang 10% mencapai Star Club dan AAD. Jadi itu yang menurut saya ketika konsep ini saya buat, konsep ini saya kerjakan, maka akan menjadi sesuatu beban keberhasilannya itu jauh lebih dapat gede gitu loh. Daripada sekedar kita cuma ayo prospek, ayo ini, ayo itu mah semua orang udah bisa ya. Tapi gimana caranya kita mempunyai sistem pada tim kita seperti itu. Karena bagi saya ketika bisa menciptakan satu orang bisa punya sesuai apa yang saya kerjakan ini, maka tidak akan jauh, timnya pun akan seperti figur dia. Karena saya berhasil mencetak satu orang. Dan dia nanti akan copy paste seperti itu. Ya teman-teman ya.
Tadi Cici tanya apa ya? Jual apa? Cinovi, apa tanya apa tadi? Saya nggak bisa cek nih SMS. Konsep jualannya Cik Sunai kemarin kan kalau saya lihat kan sempat ada yang closing big case tuh. Mungkin bisa sharing tuh Cik, kira-kira gimana? Karena di sini juga banyak beberapa yang baru, agent-agent baru. Oke, thank you. Oke teman-teman, saya minta tolong kalau misalnya ini memang teman-teman lebih banyak tanya aja sama saya. Terkadang apa yang saya sampaikan ini, ada yang mau saya sampaikan itu kelewat gara-gara ya ini nggak tanya gitu loh teman-teman ya. Karena ya jujur kita ini para leader memang punya sesuatu hal, kalau nggak ditanya, nggak disentil, itu kita lupa jujur ya. Ya jadi gini, saya tahun ini ada satu itu nasabah itu agent itu closing one case, satu case itu APE-nya hampir 500 juta satu case ya, satu case itu hampir 500 juta. Cara masuknya saya waktu itu sudah 3 bulan yang lalu. Jadi gini, sejak COVID itu ya, saya ngomong sama tim saya, itu bikin broadcast. Oke ya, saya bikin broadcast, ada 2 grup broadcast. Yang satu nasabah high class punya, yang satu nasabah yang biasa. Nah, apa bedanya? Kalau yang high class, itu kita broadcast-nya nggak usah sebanyak orang yang biasa. High class itu tipenya dia itu nggak suka yang kita terus tawarin apa, mainnya kita harus cantik teman-teman ya. Makanya broadcast-nya cuma sekali doang. Terus yang kedua, ini nasabah yang maksudnya ke arah medal lah atau apa, ini boleh lah seminggu 3 kali boleh, seminggu 3 kali boleh. Dan ini saya waktu itu ngomong kayak gini ya, waktu pertama kali itu saya terapkan di W Agency langsung ikut semua dan luar biasa loh, banjir closing-nya itu keren banget gitu loh ya. Nah, jadi waktu itu saya broadcast-nya tuh ngomong gini teman-teman ya. Jadi karena waktu itu kan saya mikir gini, gimana caranya ya? Ini corona, kita nggak bisa ketemu orang, tapi gimana caranya aku ngasih sesuatu itu tapi cantik. Aku ngasih sesuatu itu tapi menurut aku ini sudah menjadi mewakili, iklan mewakili 1 detik untuk memberikan sebuah keputusan kepada mereka gitu loh. Jadi aku awalnya ngasihnya gini teman-teman. Jadi supaya apa ya? Supaya saat dia terima broadcastanku lagi, dia nggak berpikir kayak kita ini orang jualan asuransi, ngerti nggak sih? Nah, jadi itu ada tipsnya. Nah, sebentar ya, tak bacain ya. Kemarin saya pas speaker di Bali ya, ini saya terapkan. Kemudian dia ada yang closing, langsung telepon sama saya loh, Bu Sunairo. Alhamdulillah, saya terapkan, saya closing Bu Sunairo waktu saya speaker di Bali, Zoom di Bali. Bentar ya. Oke. Nah, waktu pertama kali setelah kita bikin grup itu, grup A, grup B itu, pertama kali yang kita ngomong itu begini nih. Selamat pagi, misalnya kita pagi, ya. Selamat pagi, 2020 ini saya Sun, konsultan planner dari Bapak, Ibu, mulai 2020 ini saya akan memberikan pelayanan. Nah, kata-kata memberikan pelayanan itu seakan-akan kita tuh ngasih service kepada dianya. Kita menyentuh hatinya gitu loh. Saya akan memberikan pelayanan, bukan saya akan memberikan memberikan iklan-iklan ya atau apa, enggak. Jadi kata-kata itu benar-benar harus tertata teman-teman. Bikin kata-kata apa yang menurut dia tuh langsung kena gitu. Yang namanya pelayanan itu kan kita melayani kita, ya, melayani kita gitu teman-teman. Akhirnya saya akan memberikan pelayanan berupa memberikan info-info terbaru, Prudential, ataupun memberikan ulasan-ulasan, tuh ulasan-ulasan atau gambaran, Jadi nanti kalau kita kirim tuh gambaran, jadi dia nggak berpikir macam-macam, aneh-aneh kan. Kalau aku kirim suatu update, misalnya Prudential update, ada PSS, ada apa, dan dia nggak akan berpikir yang aneh-aneh teman-teman. Karena dari awal kita masuknya BC ini sudah pas, ya. Nah, jadi terus kemudian gambaran-gambaran untuk pemahaman tentang konsep asuransi. Terus izinkan saya. Nah, kita masih pakai bahasa gitu loh teman-teman. Izinkan saya untuk pelayanan ini demi terus menggalang untuk memberikan yang terbaik untuk nasabah atau untuk teman-teman, bla 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 kasih gitu ya.
Terima kasih, salam sehat selalu, Sunairo, Agency Director Prudential Life Insurance. Jadi kayak memberikan apa ya? Jujur kalau misalnya aku yang terima kata-kata ini, oke Sun, ngerti ya teman-teman? Oke, gitu-gitu kan, memberikan pelayanan gitu, oke. Dan waktu saya broadcast semua jawabannya, boleh Sun, siap, jempol, begini semua, ya. And then 3 harinya kita kasih spasi. 3 harinya aku kasih sesuatu apa namanya? Misalnya nih kayak playernya jiwa, kesehatan, terus bidang PCB, terus kemudian kadang-kadang apa? Billing ya, billing rumah sakit habis segini, habis ini. Itu saya update beliau teman-teman. Yang pertama apa teman-teman? Yang pertama nih ini tujuannya. 1, kita ini secara tidak langsung memberikan info kepada mereka. Aku bukan agent yang syukur nawarin langsung buy. Aku bukan agent yang menawarin langsung gue lepas, gue nggak ngasih info apa-apa, gue nggak ngasih ini apa-apa. Jadi ketika ini ada, berarti aku ini hidup. Agentmu ini hidup, gitu loh. Jadi kan banyak tuh orang, apa agentku itu mari nawarin, terus mari gitu, nggak inilah, nggak itulah. Nah, itu aku mengurangi mindset mereka itu dengan seperti ini. Sehingga dia berpikir, oh iya, agentku si urip, agentku si hidup, agentku suatu waktu aku tanya Isa. Nah, itu teman, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, memberikan ulasan atau hal-hal yang menurut kita itu penting lah bagi dia. Terkadang gini loh teman-teman, nasabah tuh beli, oke, paham waktu itu. Lu tanyain deh 3 bulan kemudian yang dibeli apa, pasti lupa. Bener nggak sih? Pasti lupa. Ya, jadi ketika kita ada update, ini loh PCB 88. Gunanya PCB 88 itu berbentuk uang. Nanti uangnya bisa uang yang disetor bisa kembali. Terus kita ngomongnya macam-macam lah gitu. Nah, jadi kita harus kirimnya tuh satu forum ya. Jadi misalnya kalau PCB ya PCB doang. Jangan PCB, Pro Cinta, aduh pusing tuh kepala. Ya, jadi kalau PCB ya PCB, terus kemudian and then next Pro Cinta, and then PPH plus atau apa, terus and then lagi mungkin contoh klaim hari ini ada orang klaim atau apa. Jadi dia sadar, oh ternyata asuransi ini kayak gini ya. Lama-lama itu dia sendiri tuh akan paham gitu loh teman-teman, akan paham gitu loh. Oh kayak gini ya, Nah, di case saya yang kemarin itu, yang pecah itu ada 3 bulan, saya prospek dia tuh mulai Desember ya Januari, Februari. Nah, terus kemudian dari situ ya, terus akhirnya waktu saya broadcast itu dia kena ke ini, saya presentasi ke kasih flyer tuh orang kayak meninggal. Jadi orang kayak meninggal gitu, lu mau kasih bekal bagaimana untuk anak-anakmu? Itu kena banget dia. Jadi dia langsung ambil jiwa waktu itu 13 miliar. Nggak main-main. Jadi waktu itu semestinya dia punya non medical cuma 1 miliar doang karena usianya udah kepala 5 sih. Tapi karena orang ini memang ada duit ya, dia langsung ngomong 15 miliar, terus kemudian medicalnya atau apapun itu dia sudah dan bahkan dia tuh buka di AIA juga teman-teman. Dia buka di AIA itu 10 miliar. Saya dikasih tahu nomornya polis yang di AIA ya. Jujur waktu aku mendapatkan nomor polis di AIA yang disetujui itu justru aku kirim ke Prudential loh. Aku kirim ke Prudential bahwa dia disetujui dengan UP 10 miliar bla 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 bla. Sekarang mengajukan di Prudential mohon dibuat pertimbangan. Perusahaan asuransi lain pun terima, masa lo nggak terima gitu loh. Ternyata teman-teman itu malah mempercepat. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya ada case kayak gini ya, nasabah itu pernah buka di sini dengan jarak yang nggak terlalu lama. Jadi di AIA itu baru 1 bulan terus buka lagi di Pro gitu ceritanya. Jadi itu kan nggak lama. Jadi nomor polisnya dia itu bisa kita pakai, kita kirim ke dia bahwa ini kayak gini, bukan orang nggak mampu atau bukan orang apa gitu loh. Dia memang suka dengan produk yang intinya untuk aset, untuk multiple asetnya dia gitu loh. Nah itu langsung ini sih teman-teman, kebetulan hasil medicalnya juga nggak terlalu ini ya, jadi cepat. Menurut saya itu case paling tercepat, padahal 13 miliar ya.
Tapi memang nggak pakai ini sih, nggak pakai yang apa namanya aset. Jadi nggak pakai ya sertifikat aset nggak pakai. Karena sertifikat aset itu kan di bawah 15M ke bawah, 15M ke atas baru kita pakai sertifikat aset. Jadi saya meloloskan yang 15M ke bawah. Jadi dia ada 13 miliar waktu itu. Nah, jadi disitulah apa namanya closing, dan waktu closing itu, nah aku suka. Jadi profil yang aku kirim broadcast itu, nah kalau kayak gini nih, kayak apa? Dia tanya teman-teman. Oh iya Pak, gini-gini, gue jelasin, terus habis itu, coba sih bikinin proposal. Nah, itu sudah ke 3 minggunya teman-teman. Jadi 3 minggu itu aku berturut-turut kasih flyer, akhirnya ke 3 minggunya itu dia ada klik. Nah, terus ada lagi tim saya itu 120 juta APA. Ya gara-gara broadcast itu. Jadi gini, kita nih broadcast, ya jangan yang apa ya, kita kayak dapat dari Prudential terus kemudian cuma enggak, lu harus kasih konten yang kontennya itu menohok, yang kontennya itu kira-kira menurut dia penasaran gitu loh. Jangan flyernya dari Prudential, Cinta kirim plus gitu tuh. No. Jadi di bawahnya tuh harus ada kasih konten-konten. Contoh kalau kayak kemarin nih ada tim saya tuh ada closing ya. Cinta, aku cuma bilang kayak gini, kontennya Cinta kasih asuransi gratis gitu doang. Saya ngomongnya cuma asuransi gratis. Lu bayangin nggak orang kita mendengar asuransi gratis pasti penasaran. Benar nggak? Nah, di situ apa ini maksudnya asuransi gratis? Oh, gratis ini kok. Nah, tak ceritain dari setor 10 bayar 20, belum nanti kalau kecelakaan keluar segini, ini segini, menurut kita uang plus nilai tunai dikeluarkan itu apa nggak gratis? Plus nilai tunai yang disetor itu dikeluarkan loh, plus UP loh, itu gratis. Nah, itu dia ambil. Coba kalau aku, kok ikut tahu Cinta ini loh kok, ini setor 10 balik 20, nanti ada ini, nggak mudeng. Ya, dia nggak menjadi penasaran, ya. Tapi kalau kita ngomong asuransi gratis, cepat diambil gitu ya. Mumpung masa periodenya di ini gitu. Waduh, dia pasti bingung. Apa ini gratis? Nah, jadi kita itu kayak ngasih, kalau bahasanya kita tuh apa ya? Ngasih sesuatu tuh artinya yang terpendam gitu loh. Nggak, jangan di blok artinya itu supaya dia tanya justru. Nah, dari bertanya, usahakan telepon, jangan dibalas dengan WA. Karena yang namanya intonasi suara dan WA itu jauh lebih berat, yang kita dapatkan itu adalah ketika kita itu telepon. Oh enggak kok, nah, loh bisa kok, ini kayak gini loh kok, ini loh gratis, lo bayang noko lah. Kata-kata lo bayang noko itu merupakan suatu intonasi yang menggerakkan otaknya kita tuh untuk membayangkan, daripada lo bayang noko. Ceblek. Jadi kalau sama kata-kata itu kayak kena dia gitu loh. Jadi kalau orang penasaran itu langsung, kalau aku telepon. Boleh ya kok aku telepon ya gitu. Jadi di situ akhirnya telepon. PCB, saya pernah PCB closing itu gara-gara broadcast juga loh. Aku bilangnya produk tanpa biaya asuransi. Nah, dia penasaran. Ini produk terbaru Prudential tanpa bayar biaya asuransi. Kaget dia, apa itu maksudnya? Nah, itu. Nah, PCB 88 adalah suatu produk yang tanpa bayar biaya asuransi, teman-teman. Lu bikin PCB 88 di situ nggak akan tertera biaya insurans. Nggak akan ada. Jadi lu taruh pilih 5, 10, 20, 5, 10, 15, terus kemudian sampai ke 20. Sampai ke 20, ya sudah. Gitu loh, uang itu akan kembali kalau Anda sehat, nggak pakai minus, nggak pakai ini, pokoknya UP keluar. Hidup keluar UP, sehat keluar UP, kritis keluar UP, meninggal keluar UP. 3. Kita bikin bingung dia seperti itu. Lu bayangin sih, meninggal keluar UP, kritis keluar UP, kan salah satu toh. Terus sehat keluar UP. Bayangin, sehat itu loh, UP-nya dikeluarkan. Coba kalau ada biaya asuransinya, nggak mungkin UP dikeluarkan. Tapi ya teman-teman, padahal itu kan uangnya sendiri di tahun 88 sehat. Benar kan? Nah, jadi itu yang maksud saya, ada sesuatu konten yang
teman-teman pasti kreatif lah. Itu yang membuat penasaran dan akhirnya, dan itu saya closing 7 miliar BCB. Closing 7 miliar BCB. Ya. Jadi itu teman-teman apa yang bisa membuat saya bisa sharing ya untuk bisnis gini. Nah, teman-teman di sini saya juga sharing. Ini kan sudah tinggal 5 bulan lagi. Saya ngomong sama tim saya. Halo, siapa yang mau jadi AAD? Saya Ci. Oke, lu mau jadi AAD ya? Lu punya api berapa sayang sekarang? Gua punya api cuma 25 juta, Ci. Ini 25 juta ya? Halo, saya hitung dong, 400 juta dikurangin 25 juta kurang berapa tuh? Dia hitung, tak suruh bawa kalkulatornya itu yang besar. Jadi yang besar, biar dia tahu angkanya itu berapa. Terus kemudian begitu kurangnya segini, Ci. Nah, kalau menurut kamu kurangnya 375 juta ini, menurut kamu susah nggak sampai Oktober Desember? Bisa lah, Ci. Wah, benar, bisa ya. Ya benar-benar harus bisa ya. Iya. Pertanyaannya, lu ngandalin diri sendiri atau sama orang? Dia langsung bingung. Lu rekrutanmu berapa orang? Dia langsung bingung. Nggak ada. Pede amat, 370 digendong sendiri. Padahal sudah ada sistem yang dikasih Prudential, bukan zamannya kita loh. Kita dulu di UM itu penjualan pribadi 150, satu orang 40 ditetapkan. Ini nggak pakai ditetapkan, lu nggak ambil kesempatan ini. Nah, aku bilang, kamu harus banyak rekrut. Rekrut pun mulai sekarang, karena ini sudah bulan 6, kamu harus rekrut itu 2 shift. Yang satu rainbow, yang satu sniper. Harus wajib sniper. Kalau kamu nggak rekrut orang sniper, aku nggak jamin kamu bisa AAD. Aku langsung ngomong kayak gitu. Aku nggak jamin kamu bisa AAD. Tapi kalau kamu rekrut sniper, kamu pasti bisa AAD. Kontribusi dia keren kalau kamu rekrut sniper. Aku langsung bilang, kalau kamu benar-benar mau jadi AAD ya, kamu rekrut orang itu, masukin aja sendiri. Saya langsung bilang begitu, teman-teman. Itu jalan satu-satunya kalau kamu pingin pakai jalan kedua gitu. Jalan kedua itu artinya jalan kecepatan. Tapi kalau kamu mau itu ya tungguin, kamu strateginya harus benar-benar beda. Kamu harus pakai 2, mana yang nanti nyampe. Kamu kalau pakai senjata 1 ini nggak berhasil, minim kamu senjata ini kamu berhasil. Dan setelah saya ngomong kayak gini, besoknya rekrut dokter loh. Padahal dia awalnya ngomong kayak gini, aku minder, dia bilang gitu. Kenapa kamu kok minder? Ya soalnya kalau ngomong sama dokter tuh minder. Aku bilang gini teman, kamu nggak boleh minder, nggak relevan. Kalau kamu berhadapan dengan dokter, terus kamu minder tuh nggak relevan. Dia itu pinternya kedokteran, lu pinternya asuransi. Kalau pinternya sama, lu minder. Kalau pinternya beda, lapo minder. Ngerti ya teman-teman? Itu kecambuk teman-teman. Kecambuk loh dia. Jadi kalau di depanmu itu pengusaha, pinternya dia dalam usahanya dia punya pabrik kah, dia punya apakah, pinternya dia dalam pabrik. Lu pinternya financial planner, lu pinternya di asuransi. 2 hal kepinteran yang berbeda, ngapain lu minder? Lu nggak relevan. Tapi kalau kamu di depanmu itu sama-sama konsultan, dia memang lebih pintar daripada kamu, lu harus tanya, lu sudah berapa lama join? Oh, pantesan ya kamu sudah jadi AD. Oh, pantesan ya kamu sudah gini. Ternyata lu jam terbang keren. Lu prosesnya keren. Lu gagalnya ininya keren. Pantesan lu ciami kalau ngomong. Baru kamu tuh minder gitu loh, karena kamu sama dia sama-sama kepintaran di bidang yang sama. Kalau di bidang yang beda, kamu nggak relevan, kamu minder. Orang dia beda kok. Nah, terus saya pernah cerita kayak gitu, bener juga ya. Langsung loh besoknya berani rekrut dokter loh dia. Karena saya juga cerita sama dokter. Saya juga cerita sama dia. Kamu tak kasih tahu ya, saya pernah prospek sama dokter, saya tidak gentar. Lu tahu di hadapan saya dan mana? Kon pinter kaya apa kon dokter. Bagiku, kon tetap goblok di bidang asuransi.
Saya selalu, itu aku harus yakin itu dulu. Kalau Anda nggak yakin, nggak bisa, teman-teman. Kon masih pinter koyo opo, kon dokter. Tapi kon goblok dalam asuransi. Sebaliknya aku. Aku pinter koyo opo, aku goblok tentang medis lah, tentang kedokteran lah, aku goblok. Tapi yang salah, gue lihai dalam asuransi. Jadi kita semua pada punya kelebihan sama. Nah, ketika dia ngomong, asuransi itu gini. Karena mindsetku sudah tak rubah, lu goblok, gue pintar. Gue diem, gue cuma mesem. Iya. Kalau boleh tahu, dokter tahu info itu dari mana ya? Nah, gini, ingat ya teman-teman, senyum. Kalau boleh tahu, dokter info tahu. Loh, iya, itu semua kayak gini. Waduh, dia cerita, teman-teman, dia cerita. Gue ceritain satu-satu, teman-teman, mengenai konsep cara kerja, mengenai semua ini. Langsung si dokternya itu cuman diam 1000 bahasa. Itu yang saya maksud ketika kamu yakin, lu goblok kok, gue pinter. Lu kan pinternya di dokter, gue pinternya di asuransi. Beda bro. Gue nggak harus minder sama kamu. Demikian juga dengan pengusaha. Saya pernah ya, saya itu pernah closing satu case API 900 juta tahun yang lalu. Tapi tidak issue, teman-teman, karena medicalnya jelek banget. Dalam arti ditolak. Itu waktu itu luar biasanya saya dihadapkan dengan agent AIA, agent Allianz. Gila loh. Di depan di ruangan itu ada agent Allianz, ada agent AIA, ada saya. Ya. Jadi dalam hati saya gini, gila nih orang. Bener-bener orang ini gila. Tapi teman-teman, apa yang bisa membuat waktu itu dia tanda tangan sama saya? Karena satu hal, mindset saya, di depan semua saya itu orang goblok semua. Ngerti ya teman-teman? Itu ngangkat satu hal. Di depan semua orang yang saya ngomong, di depan semua itu goblok semua. Wah, jadi yakin, gue jadi pede. Walaupun orang ini alien sudah berapa tahun, AIA sudah berapa tahun, ini satu orang nih pengusaha, yang mau ambil ini kan pengusaha, di dalam hati saya, lu semua goblok, gue yang pintar. Akhirnya teman-teman, dia tanya apa, gue jawab. Dia tanya, kok nggak bisa ini? Semua gue jawab. Itu menurut saya amazing. Dan saat itu juga dia tanda tangan loh. Dan saat itu juga dia tanda tangan disaksikan sama agent AIA sama Allianz. Gila ya. Jadi apa ya? Mindset itu adalah nomor satu, teman-teman. Jadi kalau Anda minder dengan orang yang menurut Anda orang itu, makanya saya ini kalau prospek sama orang kaya atau apa, saya tidak pernah mengenal minder. Saya tidak pernah mengenal. Karena saya sudah terdowngrade mulai dari dulu, kalau saya berhadapan dengan orang siapapun, lu pinteranmu itu, gue pinterannya gini. Jadi lu goblok dalam asuransi, gue pinter dalam asuransi. Kenceng saya ngomongnya. Kenceng. Gitu loh teman-teman ya. Jadi itu yang saya sharingkan sama teman-teman, beranilah prospek kepada orang yang bigger, jangan pernah minder rekrut ataupun selling kepada orang-orang yang besar, jangan pernah minta referensi kepada mereka-mereka yang kita sudah ketemu orang-orang besar seperti itu, karena saya yakin ketika kita berhadapan dengan orang yang kaya, ketika dapat ininya kena, kita pasti direferensikan, teman-teman. Itu aja sih Cinovi. Mungkin ada yang lain nih. Seruan bertanya kayaknya ya. Seruan bertanya. Mungkin bisa teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ini mumpung pakarnya nih, yang lagi sharing hari ini. Enggak lagi ya. Ayo teman-teman. Ci, ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya, saya mau tanya lagi nih. Apa sih yang membuat di agency ini sampai mengalami kenaikan yang berlipat-lipat ya? Kan tadi saya kan kebetulan lihat profilnya IG story-nya Ci Erlina ya.
Katanya sampai dari timnya Hong Kong itu katanya sampai mantau khusus nih buat kantornya di agency. Nah, mungkin bisa sharing nih, Ci, luar biasa banget perkembangannya. Iya sih. Jadi kalau boleh sharing ya tentang perubahan yang ada di W Agency. Yang pertama, saya merasakan W Agency itu kayak kekeluargaan banget gitu loh. Gitu. Jadi apa ya? Susah diceritakan sedetil-detilnya ya, karena W Agency itu ada suatu pola, ada suatu sistem yang itu justru membuat mereka itu menjadi men-challenge, kalau menurut saya ya, men-challenge dirinya sendiri. Ya, jadi di tempat kami itu sebenarnya kalau apa ya, kalau orang nggak ini gitu aneh sih malahan. Jadi contoh ya, kalau ke kantor nggak pakai high heel, kena denda loh 200 kayak gitu-gitu. Iya, kena denda 200. Terus kemudian nggak pakai lipstick, kena denda. Loh, nggak pakai lipstick kena denda. Jadi nggak pakai acaranya dia, nggak pakai acara ke kantor, kita ketemu orang nggak lipstick kan, waduh denda. Jadi ingat kayak itu downtrend, waduh denda kayak gitu-gitu kan. Nah terus kemudian apalagi ya banyak macamnya gitu loh. Telat itu apa, angkat telepon 500 waktu meeting. Loh itu memang benar-benar ada. Nah, tapi herannya itu ternyata menjadi suatu yang justru membentuk positifnya kita. Jadi di W Agency itu orangnya itu misalnya kalau kamu berhasil di bidang ini, coba kamu sharing terus ini. Jadi kita tuh kayak menjadi satu kesatuan yang ayo kita ikutin pola yang seperti ini kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya sistemnya kayak disimpan dewek ya ilmu itu di W Agency. Jadi benar-benar dikeluarkan semua di bidang keahliannya apa. Kayak di tempat kita ini yang ahli di bidang HO, saya Retnaldo, Edi, WW. Udah itu aja. Selebihnya itu cuma ngajar tam atau apa gitu. Itu yang nanti menjadi suatu suatu kayak komunitas ya. Jadi kayak kita selalu berbagi sharing atau apa gitu. Dan otomatis si Erlina ini kan menurut saya kan orang yang suka hal yang gede ya, hal yang udah terbiasa nih menurut saya itu udah dilakukan. Jadi kita ini secara tidak langsung akan kebentuk ngerekrut itu nggak boleh orang yang kayak gini, mesti harus yang cobalah merekrut orang yang stylenya tinggi kayak gitu-gitu. Kayak seakan-akan kita tuh disuruh coba kayak gitu loh. Coba kamu pasti bisa gitu loh. Jadi di tempat kita ini benar-benar upgrade-nya untuk kualitas ya kalau menurut saya itu benar-benar disorot sih sama Bu Erlina. Kualitas dalam hal apapun ya. Jadi harus ada sesuatu yang bisa membuat boom kayak gitu. Jadi otomatis apa yang dilakukan Ibu Erlina itu bagi kita seorang leader menginspirasi banget. Bahkan saya tuh kadang-kadang kayak gini ya dia punya pola kayak gitu. Dirubah kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi memang semua agensi itu sampai melihat di agensi itu gila banget kalau menurut saya. Keren yo anumu yo kayak gini kayak gitu. Jadi itu yang sistem ya. Kalau menurut saya di agensi sudah ada sistem banget. Dia nggak pernah melakukan apapun itu nggak ada sistem itu. Jadi kayak M2 M3 itu ada sistem. Jadi saya di W Agency itu sebagai GM PIC. Jadi PIC itu tiap bulan itu kan ada tiap bulan. Jadi setiap bulan ini ada PIC. Bulan Februari PIC-nya sendiri-sendiri. Tiap leader 2 PIC, jadi biar dia tahu cara berorganisasi ya. Di situ juga sebenarnya secara tidak langsung mendidik mereka untuk berorganisasi. Nah, di bawah semuanya ini saya kepalanya. Jadi saya GM-nya. Jadi saya melakukan tindakan atau perintah apapun kepada mereka ini, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Jadi Bu Erlina itu pasrahkan ke saya. Jadi Bu Erlina pasrahkan ke saya, Sun atur ini konsepnya kayak gini. Jadi semua jalannya cerita itu sistem mengenai speaker atau mengenai acara apapun, itu Bu Erlina sudah tahu bersih hasilnya. Karena kita sudah ada sistem, jadi sudah ada sistemnya kayak gini-gini. Seru sih kadang-kadang kalau kita cerita sama ke agensi lain,
kok bisa ya? Lah aku sendiri ya bingung kok bisa gitu loh. Karena sudah ada sistem sih. Jadi kadang-kadang sistem itu luar biasa sih. Memang susah, awalnya susah. Jujur awalnya susah. Dulu ya, saya masih ingat kalau orang ngundang speaker ya. Jadi kita ini ngundang speaker, kamu diundang orang A, diundang agent A gitu ya. Itu dulu alasannya banyak banget. Nggak bisa, aku gini lah, aku gini lah, aku gini lah. Itu gue putar otak. Gimana caranya ya orang ini bisa mau? Itu putar otak aku, karena aku GM, paling atas. Jadi aku gimana caranya para speaker itu bisa semuanya bisa oke, ininya oke. Jadi dari pihak luar pun itu juga oke, saya bilang itu. Waduh, itu gila-gilaan aku mikirnya. Dan yang sekarang ini terjadi, kalau aku tunjuk, lu pergi ya sekarang ke sana, ke Jakarta, ke Bali, kemana, nggak ada yang nolak. Because system. Jadi orang luar pun kalau mengundang para speaker itu tonggaknya sama saya. Karena kalau nggak melalui saya, nggak bisa. Bukan berarti ini ya, cuma itu sistem gitu loh. Jadi KPM itu benar-benar putus untuk semuanya, tapi elegan semua gitu loh ininya. Terus kemudian kontrol ininya API turun atau naik itu benar-benar dimonitoring banget, benar-benar dimonitoring. Terus kemudian banyak challenge juga. Jadi sistem lah kalau aku ngomong itu. Jadi itu yang menggiring semuanya menjadi satu kesatuan kekeluargaan, satu kesatuan yang bisa ada perubahan besar di agensi. Itu sih kalau menurut saya. Luar biasa ya Cik Sun ya, kekompakannya sangat terlihat ya kekompakannya ya. Benar itu benar banget. Nah ini tadi kan Cik Sun kan bilang kalau yang PCB itu seperti produk ada produk plus apa tadi Cik yang PCB itu. Kalau yang Prucinta itu kan istilahnya kan seperti asuransi gratis gitu ya, asuransi gratis. Kalau yang PCB 88 itu tanpa biaya asuransi. Tanpa biaya asuransi. Tanpa biaya asuransi gitu ya. Jadi jadi yang sekarang jadi kalau yang sekarang ini yang dari timnya Cici juga kebanyakan itu jualnya cuma 2 ini aja ya Ci ya. Untuk yang Prucinta sama PCB aja ya. Gitu. Ya, Oke. Benar ya. Ya sama ini sama ya PSS lah. Oh ya, aku mau kasih tahu dah. Kalau ngomong kayak gini nih baru ada lagi. Untuk agent baru ya, cobalah Anda fokus pada satu produk. Itu caranya. Fokus satu produk, cobaan tawarin selama 1 bulan produk itu aja. Supaya kalian itu nggak bingung. Aku bertemu dengan orang ini, enaknya tak tawarin apa ya? Prucinta kah? PCB kah? Atau PPH Plus? Ya kan? Jadi aku ngomong sama orang baru tuh, percaya sama saya, pahami satu produk aja biar lu fokus, biar lu nggak bingung. Pokoknya setiap ketemu orang itu nggak ada lagi kamu nggak tawarin Prucinta, misalnya kamu mau Prucinta. Atau kalau kamu mau PCB ya nggak ada lain lagi yang kamu presentasikan ya PCB. Seperti itu. Cobaan. Kalau kamu udah terbiasa kayak begitu dalam 1 bulan pun, itu nanti akan menjadi sesuatu energi yang beda. Sehingga untuk selanjutnya kalau mau nawarin PCB atau PPH Plus, itu kayak seperti pelengkapnya aja mereka, PCB sama PPH Plus-nya itu. Itu mengurangi agent yang baru gabung bingung, tak tawarin apa ya. Kebanyakan ditawarin hospital, terkadang mereka nolaknya, harus BPJS lah, terus punya asuransi kantor lah, atau apalah. Jadi dia langsung bingung, ya kan? Tapi kalau kita nawarin langsung Prucinta, bayangin, walaupun punya asuransi sebesar apapun, segede apapun, Prucinta bisa masuk. Nah, di situ mindset-nya agent bahwa barangmu ini pasti laku kalau kamu ucapkan terus ke setiap orang, ucapkan pasti dibeli. Karena ini nggak ada hubungannya BPJS, nggak ada hubungannya dengan asuransi kantor. Dan nggak ada hubungannya dengan orang punya banyak polis, pasti dibeli. Jadi ada satu agent saya yang tak gitu kan, lumayan, dia closing terus.
walaupun 500, 600, 750, Pro Cinta aja dia. Malah barter. Nah, akhirnya malah ada pertanyaan, Bunda, orangnya ini ternyata minta PPH plus, dia tertarik dengan PPH plus karena pernah. Nah, akhirnya ada mengerti produk itu. Kalau enggak, dia enggak ini, tetap kan Pro Cinta dia. Malah closingnya dia lebih cepat kalau menurut saya, karena memang ngejar API, ngejar komisi sih. Jadi maksudnya kalau untuk agent baru, maksudnya difokuskan mereka ini jualannya satu produk dulu gitu ya, Cik Sun ya? Satu produk, iya. Nggak Satu bingung. produk dulu ya? Satu produk dulu, kuasai. Itu cara simple dan enak. Silakan dicoba. Jadi misalnya kayak Pro Cinta. Pro Cinta ini kan menurut saya itu enak untuk agent baru. Karena apa? Yang pertama, mereka ini kan nggak terlalu paham dengan unit link dulu, bener nggak? Unit link lah yang artinya uang digerus lah atau apa, ini kan nggak paham juga. Pro Cinta kan lebih simple. Pro Cinta ini uang kita kan nggak hilang. Pro Cinta ini ada nilai uang pertanggungan plus nilai tunai keluarnya. Pro Cinta ini ada kecelakaan keluar 3 kali, seperti itu. Ada GIO-nya lagi. Jadi kalau menurut saya ini produk memang pantas buat trial untuk para agent-agent baru. Dia pede karena uangnya nggak hilang loh. Nah, nanti lama-lama di sela itu mereka kan belajar artinya unit link atau apa. Nanti lama-lama dia pasti bisa. Daripada sekarang suruh prospek ini kok orang ini tawarono PPH, le orang ini tawarono iki yo, bingung dia. Percaya sama saya, bingung dia. Jadi saya punya konsep gini aja deh, lu agent baru tawarin aja Pro Cinta. Nanti lama-lama itu pasti akan mengalir. Dan lama-lama dia akan ngerti artinya tradisional dan unit link. Seperti itu. Dia akan paham gitu loh, oh ternyata orang kecewa karena uangnya nggak balik, kan biasanya gitu toh. Ini loh saya berhadapan dengan nasabah, katanya kecewa, uangnya nggak balik. Ya wes, produkmu yang buat sampai ini uangnya balik loh, simple kan? Simple kan? Jadi gitu. Jadi nanti lama-lama dia akan ngerti, oh kenapa nggak balik. Ternyata kan lama-lama agent ngerti, oh ternyata nggak balik, ternyata jenisnya unit link ya, jenisnya gini ya. Nah kan gitu nantinya. Seperti itu. Itu cara yang paling simpel sih kalau menurut aku untuk agent baru ya, untuk agent baru boleh dipraktekkan enak. Jadi nggak bakalan ada orang yang nolak kalau menurut saya, nggak bakalan ada orang nolak. Oh nggak ada di BPJS kok, nggak ada di asuransi kantor lah atau apa, nggak ada. Seperti itu. Itu tadi ada yang tanya lagi, Nok. Apa itu? Iya, ada yang tanya ini. Dari Pak Hidayat ya. Saat sharing Pro Cinta, asuransinya kan gratis. Tapi ternyata harus setor 10 tahun. HO-nya gimana? Karena asuransi kan memang jual manfaat gitu. Nah, ini versinya agent ya harus jangan disamakan seperti nasabah. Asuransi gratis. Nah, tujuannya untuk bisa menjelaskan. Gini loh Pak, artinya gratis. Gak mungkin gratis diem-diem orang dikasih ikan, ya gak mungkin. Benar nggak? Jadi asuransi gratis ini di sini maksudnya, Bapak setor uang selama 10 tahun, ya kan? Uang ini nggak hilang. Yang namanya nggak ada kehilangan kan berarti nggak ngefek ada kerugian di Bapak. Seperti itu. Nah, bisa menjamin nggak antara tahun pertama sampai tahun ke-20 kita nggak bakalan ada apa-apa, nggak bakalan ada resiko. Bisa jamin nggak? Nggak bisa kan. Nah, ngomong kata nih kita pas apes di tahun 19 kita terjadi meninggal. Nah ya, terjadi meninggal. Maka yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan uang yang disetor. Ya itu tadi, kan merasa nggak ada hilang. Uang yang disetor itu tadi dikembalikan plus uang pertanggungan, katakanlah ngambil 1 miliar, dikembalikan. Nah, pertanyaannya gini loh, uang itu dikembalikan, terus dapat lagi OP. Nah, berarti kan OP ini gratis, bener nggak? Gitu maksudnya. Dan luar biasanya, ini adalah salah satu cara mendidik kita ini untuk disiplin saving. Kalau enggak, di orang yang sama, katakanlah ini orang A, orang B tidak mau ambil Pro Cinta. Dia biasa gitu loh. Maksudnya sama-sama, pokoknya katakanlah dia juga taruh di bank, katakanlah preminya 500, ini 500, ini juga 500 misalnya.
Dia cuma taruhnya di bank, 505. Di tahun ke-19 uangnya berapa? Uangnya ya 500 dikalikan sama bank. Benar nggak? Ya kan? Sama. Lah pertanyaannya, lebih gede mana uangnya ini sama uangnya ini? Sama-sama ditaruh 10 tahun loh ya. Ya, jadi orang yang B ini ditaruhnya di BCA selama 10 tahun. Mengembangkan, meninggalnya di tahun ke-19. Berarti yang keluar kan uang yang disetor selama 10 tahun plus bunga. Benar nggak? Ya kan? Tapi di tempatnya kita, uang yang disetor, kita fokus di uang yang disetor nggak berkurang. Gitu loh. Uang kamu setor itu dikembalikan. Nah, itu kata-katanya. Terus kemudian dapat uang pertamuan 1 miliar. Menurutku sama-sama taruh, iya kan? Kan gratis uang pertanggungannya ini. Ngerti ya? Nah, itu kelebihannya kita perlu cinta. Belum lagi kalau dia meresikonya karena kecelakaan. Keluarnya 3 miliar. Nggak bilang gratis gimana uang disetor dikembalikan. Munculnya 3 kali lagi OP-nya. Nah, jadi itu yang membuat kita cara mempresentasikannya itu mudah gitu loh. Ini kan artinya dikembalikan. Kalau dia bilang, loh, apa namanya, kan ditaruh di bank bunga, misalnya ya ini konteksnya begitu, bunga. Ya udah, ini case ada 2, orang A, orang B. Sama-sama taruh 10 tahun, sama-sama taruh 10 tahun. Meninggal sama-sama 19 tahun kemudian. Pertanyaannya, uang mana yang keluar dapatnya banyak untuk orang yang ditinggalkan? Suruh lihat. Ya jelas lah, 500 kali 10 cuma 6 juta, bro. 60 juta. Lah tempatnya kita 60 juta per 1 miliar. Itu loh teman-teman, itu yang dimaksud gratis. Jadi cara penyampaian Anda harus ditekankan di situ. Gratisnya itu maksudnya seperti ini. Bukan gratis, aku melok di Prudential, terus nggak ngasihin apa-apa, terus meninggal mau gratis. Ya seluruh dunia mau lah. Benar nggak? Cuma ada perbedaan antara orang A dan orang B, sama-sama taruh, ya kan? Ini yang mendapat bekal untuk orang yang kita cintai, namanya Prucinta, itu kan bekal yang untuk kita kasih ketika ada resiko mendadak terjadi apes. Pas wayai apes, aku selalu bilang sama mereka itu, apes, kata-kata itu karena Indonesia punya ya, apes. Jadi kayaknya yo apes rek meninggal karena kecelakaan, apes rek di rumah sakit sakit moro-moro meninggal, apa nggak apes itu? Apes lah itu. Nah apes itu kan kita nggak tahu kapan terjadi. Nah kalau kita punya hal yang seperti ini yang saya maksud apa? Bedanya orang yang punya planner keuangan yang baik dengan tidak. Orang A dan orang B. Itu bedanya. Mungkin itu sih, Pak, siapa itu Mahfud ya? Pak Hidayat. Oh, Pak Hidayat. Oke, yang terakhir kali nih, Cik Sun mau tanya nih. Tadi kan cerita kalau ada yang closing 13M ya. Yang 13M itu dijual apa, Cik Sun? Prucinta kah atau PCB atau Lintem? Lintem ya. Sampai usia 85 atau 99, Cik Sun? 99, karena dia menyamakan ke AIA. Oh, tapi bukan pakai yang itu ya, yang apa, yang UP Assurance Account itu bukan ya? Lintem ya? Lintem, tapi sama, di 99 kan juga. Oke. Makasih banyak, Sun. Ya. Saya kembalikan ke MC ya. Oke. Ya, terima kasih ya Cik Sun sama Bu Novi. Nah, teman-teman gimana? Itu saya penggabarnya Cik Sun dari dulu loh, Cik Sun. Dari waktu agent Kiyis. Terima kasih banyak hari ini sudah menginspirasi kita dengan banyak sekali cerita baru. Nah, kita dari SP8 mengucapkan banyak sekali terima kasih. Dan kita, nah ini ada e-certificate buat Cik Sun. Thank gitu. Thank you. Nah, kita doakan semoga Cik Sun makin sukses dan makin menginspirasi dan makin cantik setiap tahun.
Amin. Doa yang sama untuk SG8. Amin. Nah, teman-teman, gimana hari ini? Udah udah terpuaskan ya teman-teman ya. Ya semoga kita nanti bisa ketemu-temu lagi sama Cik Sun. Nah, ini selanjutnya Ya, ada makasih Cik Sun. Nah, selanjutnya ini sama-sama. ada informasi dari Pak Atu ya. Nah, silakan Pak Atu, Oh, waktu dan boleh nih. tempat kita Oke, persilakan. terima kasih Bu Liangni. Pertama-tama terima kasih Bu Sunairo udah dibantu untuk sharingnya buat kita semua supaya kita bisa aplikasikan ilmunya juga biar bisa jadi the best juga seperti Bu Sunairo ya. Thank you Bu Sunairo. Oke, teman-teman, saya mau sharing tentang ini ya, update kontes yang masih jalan sekarang nih teman-teman. Reminder juga, sekarang ini bulan masuk di bulan Agustus ya. Awal Agustus ini udah mulai jalan, teman-teman. Waktu kita sudah mulai terus bergulir sampai di akhir Desember ini. Tentunya masih banyak yang harus kita capai terkait dengan goal kita di akhir tahun 2020 ini, teman-teman. Nah, langsung aja saya mau share di sini dan update kontes-kontes yang ada sekarang ini supaya kita bisa lebih memaksimalkan di bulan Agustus ini, teman-teman. Oke, bentar ya. Ini lagi jalan share screen-nya. Oke, nah ini udah keluar. Berikut info update-nya, teman-teman. Yang pertama di sini adalah saya mau share terkait dengan bonansa, teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman bahwa kita di sini masih bisa dapetin bonansa di bulan ini karena di sini bonansa 70%, periode issue-nya Juli sampai dengan Agustus ya teman-teman ya. Ada 2 bulan. Juli udah lewat, sekarang tinggal sisa Agustus. Kita bisa maksimalin Agustus ini supaya kita dapat bonansa. Lumayan teman-teman kalau kita bisa issue 100 juta API, paling nggak kita ditambahin sama Prudential 70 juta API untuk kita bisa kejarin ke Seoul, London, Double Star Club sampai dengan Edinburgh, teman-teman. Nah, ini bisa kita kejarin. Tapi yang dapat bonansa hanya API yang minimal 6 juta API ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa memaksimalkan untuk menaikkan bonansanya teman-teman bisa jadi 80%. Cuman khusus buat teman-teman yang kemarin bulan Juli udah achieve minimal 50 juta API di month of Juli, Anda berkesempatan untuk bisa dapetin bonansanya 80%. Syaratnya apa? Pastikan di bulan Agustus ini, teman-teman, di bulan Agustus ini minimal teman-teman minimal API-nya 50 juta API. Minimal. Lebih banyak, lebih bagus. Sehingga Anda bisa dapetin bonansa 80%-nya. Buat teman-teman yang kemarin nggak capai 50 juta API di bulan Juli, tentunya teman-teman masih bisa dapat bonansa, cuman perhitungannya cuma 70% ya teman-teman ya. Ini bisa digunakan untuk kejar ke Premier Club, Star Club, Double Star Club, sampai dengan PCC, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman, ada lagi yang namanya bonansa kenaikan premi. Kita bantu nasabah upgrade pun, kita dapat bonansa 70%, teman-teman. Di mana periode kontesnya nggak nanggung-nanggung 3 bulan, periode kontes dikasih sama Prudential, dari 1 Juli sampai dengan 30 September, teman-teman ya. Nah, oke, ini berlaku juga untuk PPC, Star Club, Double Star Club, dan PCC. Jadi apapun yang kita kerjain sekarang nih, mau bantuin nasabah untuk upgrade, mau bantuin nasabah untuk di sini bukain polis baru, semuanya dapat yang namanya bonansa, teman-teman ya. Ingat, kita harus bantuin nasabah sebanyak mungkin untuk aktivitas di bulan Agustus ini, teman-teman. Nah, oke, berikutnya ada lagi untuk per customer. Nah, ini yang lagi hangat-hangatnya, teman-teman, yaitu Fiesta cashback hingga 2 bulan premi. Ini khusus untuk yang submit dan issued di bulan ini saja. Jadi submit dan issued di bulan ini, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman, tentu Anda harus perhatikan syarat-syaratnya, teman-teman. Yang pertama syaratnya adalah, nah, di sini tentunya nggak semua di pukul rata dapat cashback 1 bulan atau 2 bulan. Tapi khusus untuk yang premi tahunannya minimal 6 juta rupiah sampai 15 juta rupiah, dapat 1 bulan premi dasar cashback-nya.
Yang di atas 15 juta rupiah premi tahunannya dapat cashback-nya 2 bulan premi dasar. Nah, dan yang perlu diperhatikan di sini adalah teman-teman Sapinnya tentu pakai proof force, e-statement, ya, dan juga e-police, dan yang dapat cashback itu hanya yang bayarnya tahunan, teman-teman. Yang bayarnya tahunan dan auto debit. Oke. Nah, kalau premi pertamanya pakai ATM atau transfer sih oke-oke aja, cuman kalau premi kedua dan seterusnya harus sudah auto debit, teman-teman ya. Nah, cashback-nya nanti, teman-teman, tentunya akan masuk dibayarkan kepada nasabah kapan? Di bulan Oktober 2020, teman-teman. Ini khusus untuk nasabah, bukan agent. Jadi kalau ada nama agent sebagai pemegang polis, tertanggung, ataupun penerima manfaat, ya berarti cashback-nya tidak berlaku, teman-teman. Oke? PCB 88, begitu juga ya. PCB 88 kan ada single premi. Itu nggak dapat cashback, teman-teman. Hanya yang reguler premi aja. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan juga nih teman-teman. Ini tidak berlaku kalau ada pengajuan polis sebelum periode program dan melakukan pembatalan. Jadi kalau kemarin seandainya sudah sempat ngajuin submit case ya kan, lalu teman-teman di sini batalin, ajukan lagi di bulan ini, nah itu tidak berlaku teman-teman ya. Itu nggak berlaku. Oke? Nah, di sini saya ingetin lagi sama teman-teman juga di sini. Nah, di mana di sini untuk campaign kita, campaign Prucinta buat nasabah teman-teman, untuk tadi seperti yang diceritakan oleh Bu Sunairo, bahwa untuk nambahin UP itu nggak pernah ada batasnya, teman-teman ya. Jadi orang udah punya polis asuransi berapapun, kalau mau nambahin UP, itu bisa kita lakukan ya, teman-teman ya. Kita bisa edukasi nasabahnya untuk nambahin perlindungan. Nah, teman-teman coba cek di banner proofers-nya teman-teman semuanya. Di mana di banner proofers-nya teman-teman, tentunya ini bisa teman-teman dapetin banyak sekali nasabah teman-teman yang dapat campaign Prucinta. Nambahin UP-nya sampai 1 miliar tanpa pemeriksaan kesehatan, berarti langsung bisa issue teman-teman ya. Yang penting pengajuannya lewat banner campaign. Nah, ini diperpanjang sampai 30 September. Tapi kalau bisa kerjain sekarang, why not? Oke, ini bisa dapat bonansa juga. Lalu teman-teman ada juga di sini untuk program isi upgrade. Nah, yang nasabahnya masih HS bisa ditawarin untuk berpindah ke PPH Plus kalau dia dapat campaign, teman-teman ya. Coba cek di banner proofers-nya nasabah, proofers-nya Anda semuanya. Nasabahnya kalau memang masuk dalam list untuk campaign isi upgrade, berarti dia bisa pilih satu dari 2 pilihan yang ditawarkan sama Prudential. Gimana kalau namanya nasabah nggak ada di dalam list campaign? Nggak apa-apa, teman-teman bisa tetap bantu nasabahnya untuk buka polis baru ataupun lakukan major sesuai dengan agency update nomor 52 tahun 2019. Di mana di situ ada tabel konversi yang bisa teman-teman buat acuan GIO ataupun full underwriting. Ya teman-teman, kalau GIO otomatis dia tidak kena pemeriksaan medical ataupun tidak kena masa tunggu baru. Oke, itu AU 52 2019. Oke teman-teman ya. Nah, ini muncul lagi nih teman-teman, program SIO buat nasabah ya, buat calon nasabah yang belum pernah jadi tertanggung utama di Prudential. Nah, dia kalau mau ngajuin buka polis Prucinta ataupun PCB 88, dia hanya cukup jawab 3 pertanyaan kesehatan. Intinya nggak pernah punya riwayat sakit, langsung bisa issue untuk pengajuan pembukaan polis barunya. Nah, ini pengajuannya lewat Prulits, santunan UP-nya Prucinta sampai 1 miliar, PCB-nya sampai 500 juta. Cepet banget pokoknya ini ya, gampang. Belum pernah jadi nasabah Prudential, ya, belum pernah jadi tertanggung utama di Prudential, dan tidak pernah punya riwayat sakit, langsung bisa issue kalau pengajuannya lewat Prulits. Cepet banget. Ngingetin lagi sama teman-teman di sini, ini ada tabel UP yang teman-teman harus bawa setiap hari ke rumah nasabah ya. Kalau mau teman-teman mau nawarin untuk produk Prucinta, PCB 88 ataupun PGB ya teman-teman ya. Di mana UP-nya ini bisa teman-teman maksimalis sampai batas non medical. Anda tinggal cocokkan di sini Anda termasuk yang non elite club reguler atau elite club eksekutif atau elite club yang ultimate. Nah, ini yang masih tersedia ini adalah untuk produk Prucinta, PGB, dan PSGB ini sampai 30 September. Benar-benar maksimalin di bulan ini deh pokoknya. Nah, kalau PCB 88 ini udah nggak berlaku.
Karena terakhir bulan lalu ya teman-teman ya. Berarti udah balik lagi ke dalam tabel asalnya lagi teman-teman ya. Nah, tabel asal itu yang mana? Ya yang ini, yang existing ini ya. Nah, ini kalau PCB 88 berarti pakai yang tabel existing ini teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau yang PGB, PSGB, dan Pucinta pakai yang tabel warna biru ini. Oke. Nah, lalu ada lagi teman-teman tabel yang harus teman-teman bawa, yaitu adalah dari tabel PPH dan PPH+. Banyak nasabah yang di sini pengen ambil manfaat kesehatan, tapi nggak mau medical. Nggak apa-apa, Anda tinggal cocokkan aja plan yang dia bisa ambil dan berapa usianya. Pokoknya kalau bisa nggak usah kena medical. Dengan catatan dia clean case ya, belum pernah punya riwayat sakit. Yang ini untuk Pro Elite PC, yang ini untuk regular agent. Nah, tinggal teman-teman cocokin aja yang mana ya. Oke, teman-teman ngingetin lagi buat teman-teman semuanya, kalau Anda mau lakukan rekrutmen ya di bulan Agustus ini untuk lisensi AASI yang syariah, itu kan sekarang udah diberlakukan untuk ujian ya. Sudah diberlakukan ujian untuk AASI-nya. Nah, sudah nggak berlaku relaksasi, cuman kesempatan kita ada di AAJI-nya, teman-teman. Nah, AAJI ini, teman-teman masih berlaku yang namanya di sini untuk dia diberikan ujian AAJI sementara ini yang masih ditunda ujiannya, sehingga dia akan diberikan lisensi sementara. Jadi hanya cukup daftar lewat Proforce, daftar untuk akun LSP-nya, akun AAJI exam-nya, dan dia aktivasi akun AAJI exam-nya. Kalau dia sudah MFC, teman-teman, dia langsung bisa lakukan penjualan produk konvensional. Nah, ini mumpung nih ya, mumpung masih ada penundaan ujian AAJI, sehingga memudahkan semua orang join di Prudential ya, dan juga punya lisensi sementara dan bisa jualan teman-teman, sehingga bisa dapat komisinya dulu ya, bisa cepat actionnya. Nah, ini yang kontes baru keluar tadi nih flyernya, Breaking Sales Contest. Buat teman-teman agent baru yang FLC-nya Januari sampai Agustus, tapi belum pecah telur sama sekali, baru pecah telur di bulan Agustus ini, minimal API 6 juta API, selain komisi yang Anda bisa dapat, Anda juga bisa dapat 200.000 tambahan dari Prudential. Nah, ini bagus banget nih ya. Jadi pecah telur dapat reward dari Pro ya, di luar komisi Anda. Oke, ingetin lagi buat teman-teman tentang bonus konsistensi. Nah, kita ada bonus konsistensi kuartal 3, yang mana bonus konsistensi ini dihitung berdasarkan komisi tahun kedua yang dibayarkan oleh Prudential di bulan Juli, Agustus, September. Di mana total dari komisi tahun kedua Juli, Agustus, September akan dikali 45%. Itulah bonus konsistensi. Teman-teman bisa dapetin, syaratnya apa? Sederhana. Cuman teman-teman pastikan Anda issue 3 case, total 15 juta API di Juli, Agustus, September. Ya, Juli, Agustus, September, totalnya 3 case, 15 juta API. Mau dicicil sekarang, silahkan. 1 case dulu, 2 case dulu, atau mau ditutup 3 case juga boleh. Ya, jadi kalau bisa jangan mepet-mepet di bulan September, khawatirnya kalau ada melesetnya, aduh sayang banget bonus konsistensinya nggak didapat. Ya, karena itu adalah hak Anda, teman-teman. Nah, ngingetin lagi buat teman-teman MDRT. Ini nih, enak nih ya, baru ada di tahun ini ya. Capai MDRT, dikasih duit sama Prudential. Tuh, MDRT ini ngumpulin premi setahun, teman-teman ya. Jadi kumpulan orang-orang yang mampu 454 juta rupiah ya, 454 juta rupiah. Nah, di sini target 454 juta rupiah untuk MDRT yang baru. Nah, di sini kalau Anda capai register tahun depan, Anda langsung dikasih reward sama Prudential 15 juta. Nah, tapi kalau mau kejar target lamanya juga boleh-boleh aja, teman-teman ya. Target lamanya 584 juta rupiah. Ya, Anda capai tahun ini, register tahun depan, maka Anda langsung ditransfer sama Prudential 20 juta. Makin tinggi target yang Anda capai, juga
makin gede reward yang dikasih sama Prudential. Wah, kalau ini nggak ngitung-ngitung persistensi ya, pokoknya kumpulin aja preminya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini lagi pusing-pusing mikirin persistensi, waduh kejarin aja MDRT, nggak usah mikir namanya persistensi. Langsung aja kejar MDRT-nya dulu ya. Nah, buat teman-teman di sini untuk teman-teman produser ya, Pak saya mau kejar Seoul. Oke, Seoul bisa pakai bonansa teman-teman. Targetnya adalah 428 juta API teman-teman. Nah ini adalah target Januari sampai Desember Premier Club. Tapi kalau teman-teman kemarin di bulan Juni ya, Januari sampai Juni sudah sempat achieve 200 juta API, berarti Juli sampai Desember wah lebih ringan. Cuman cukup kejar 300 juta API aja. Ya, nggak repot-repot ya teman-teman ya, nggak repot-repot. Jadi cukup kejar 300 juta API aja. Tapi kalau seandainya, Pak saya nggak achieve 200 juta API di bulan Juni gimana? Ya udah kejar target normal. Bisa banget. Sekarang ini masih ada bonansa. Apapun bisa terjadi. Anda achieve makin banyak API yang Anda cetak di bulan Juli ini, di bulan Agustus ini, otomatis untuk bonansanya juga makin gede teman-teman. Ngeri ya, 70%. Nah, tapi kalau maunya Seoul itu nggak kelas ya, nggak level buat teman-teman, boleh ya. Teman-teman memang sudah kelasnya itu masuk dalam kelas Star Club, teman-teman. Ya, kalau cuma ke Seoul mah ke Asia buat apa gitu ya, teman-teman ya. Mendingan ke London ya, yang lebih keren, yang lebih ngetop ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk agent baru yang FLC-nya mulai dari Oktober 2019 sampai Desember 2020 dapat diskon dari Prudential, cukup kejar 528 juta API. Nah, dengan Star Club-nya yang agent lama nih 640 juta API ya Januari sampai Desember. Kalau mau double tiket ya ke London 1,1 miliar. 2 tiket nih ya. Lalu ada lagi PCC 2 tiket. London lanjut Edinburgh, 2 tiket London lanjut Edinburgh. Ya, 1,6 miliar. Cuman ada tambahan syarat untuk PCC, Anda selain harus PCC, Anda juga harus achieve MDRT. Karena kalau Anda nggak achieve MDRT dan tidak register MDRT, otomatis pencapaian PCC-nya akan turun jadi double Star Club. Tuh ya, jadi ingat ya, yang kejar-kejar PCC, kejarin juga sekalian untuk MDRT-nya. Nah, buat teman-teman leader di sini ada leader activation campaign yang mana periodenya 1 Juli sampai 30 September. Dihitung direct unitnya 100 juta API. Nah, makanya kemarin kan gembar-gembor ya,